Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pick a card reading lagi dengan judul Love Message for You. Jadi di sini mungkin ada message dan ada prediction buat love story-nya kamu atau cinta kasih kamu gitu ya, perjalanannya seperti apa ke depannya ya. Kenapa aku bikin seperti ini? Karena banyak banget sebenarnya orang tuh yang have no idea mau ngapain ke depannya. Ada yang udah punya pasangan tapi kayak ribut mulu atau ngerasa kayak ini bukan pasangan yang tepat. Tapi nggak bisa pisah karena udah punya anak-anak gitu, misalkan gitu. Ada juga yang jomblo kelamaan, terus gimana sih caranya untuk istilahnya tuh memutus karmik jelek ini dan akhirnya menyambut masa depan yang lebih baik gitu. Ada yang nggak tahu juga harus nyari pasangan di mana karena kayak eh, udah ada apa ya, install application untuk yang dating application, udah nanya sana sini tapi tuh belum ketemu orang yang tepat. Pokoknya banyak banget masalah, aku nggak bisa menampung semuanya. Mungkin besok-besok aku lebih rinci judul-judulnya, tapi untuk sekarang karena aku udah 2 hari absen, aku kayaknya mau bikin yang general dulu, love message dan love prediction buat kalian semua. Jadi ini untuk bisa untuk siapa aja, si jomblo, si nggak bisa lupain mantan, si gagal move on, atau si tukang berantem, misalkan kayak gitu ya. Jadi untuk semuanya silakan didoain dari sekarang, semoga memang bener-bener message dan predictionnya itu bener-bener buat kamu, resonate buat kamu, dan berguna banget buat kamu. Sometimes ada beberapa yang bilang ini nggak terlalu resonate sama dia, tapi pas lihat coachingan dari aku di sini, mereka ngerasa kayak ini kayak bukan kisah gue banget, tapi kok coachingannya kayak menampar gue gitu loh, mengarah ke arah gue nggak boleh egois, gue nggak boleh ini dan segala macem. Nah yang aku bilang tadi, sometimes analoginya atau ceritanya mungkin cerita orang karena ini general reading, tapi ternyata pesan semestanya ini pas banget sama kamu, itu juga banyak yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak di skip. Kalau emang mau nonton, siapkan waktu kamu memang untuk nonton minimal 15 menit ya, karena banyak banget yang aku ceritain. Aku tipe reader yang memang kayak lebih banyak coachingannya, lebih banyak healing sessionnya dibandingin predictionnya. So keep in your ear and your heart untuk tetap ngeliatin ini minimal 15 menit. Jangan terlalu banyak di skip, karena sayang kalau di skip kayak kamu udah buang-buang waktu dan buang-buang kuota, ujung-ujungnya kayaknya yang ini nggak resonate, coba pilih file yang lain. Kadang-kadang resonate juga di file yang lain, tapi maksud aku ketika kamu sudah berjodoh dengan satu file, itu berarti memang ada beberapa hal yang Tuhan tuh mau kamu dengerin dari file itu. Bukannya nggak boleh dengerin yang pilihan yang lain, tapi sometimes itu kalau kamu percaya itu nggak ada yang kebetulan. Jadi sometimes memang pasti ada hal-hal yang harus kamu dengerin gitu ya. Oke teman-teman, silakan dipilih dari nomor 1, 2, dan 3. Aku akan membantu kalian dengan cara ngasih tauin ini apa sih. Yang pertama ada sound healing, yang kedua aromaterapi, dan yang ketiga si soak in the bath. Oke, ini hal-hal yang aku suka kalau aku lagi bete. Dan aku nanti bakalan aku lagi pakai deck yang baru, udah lama aku nggak pakai. Ini so beautiful, aku pengen pakai deck yang ini tarotnya. Dan jangan lupa sekarang ada charm lagi, udah lama kan nggak pakai charm, dia balik lagi. Aku tiba-tiba pengen pakai itu lagi karena di komen banyak banget yang mau. Oke, silakan dipilih. Ini nomor 1 sound healing, nomor 2 ada aromaterapi, dan yang ketiga ada soak in the bath. Silakan pilih dengan intuisi kalian. Silakan di pause videonya kalau memang kalian pengen lihat dengan lama. Jangan lupa didoakan dulu supaya memang benar-benar Tuhan kasih jalan dan kasih petunjuk buat kalian. Oke teman-teman, mau personal reading sama aku, silakan lihat di description box, itu ada caranya, ada tarifnya kira-kira seperti apa, aturan mainnya. Nanyanya ke WhatsAppnya, nomornya berapa, ada di situ. Cuma aku bilang jangan terlalu dipaksakan kalau memang kalian nggak punya biaya segitu dan nggak punya waktu, karena itu memang mau yang VIP pun yang harganya lebih mahal 500.000 itu tetap harus ada antriannya sedikit. Jadi kalau kalian butuhnya urgent banget, ya udah urgent banget lagi, silakan lihat aja video-videoku yang lain. Banyak banget judul-judul di sini, kayaknya hampir 100 video yang udah aku bikin. Insya Allah itu bisa berguna buat kamu, karena aku memeditasikannya itu secara timeless. Aku minta sama Tuhan itu bisa dipergunakan timeless, alias tidak berbatas waktu. Jadi ketika kalian dengar timeless itu artinya tidak berbatas waktu, dan kalian bisa menonton itu kapan aja kalian butuhkan kalau memang judulnya tepat dengan permasalahan hidup kalian yang saat itu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu dipaksain untuk personal reading. Aku dengan sangat senang hati membantu kalian secara personal reading, tapi kalau memang lagi nggak bisa ya jangan dipaksain ya. Oke teman-teman, aku mulai dari nomor 1 yang sound healing, yang nomor 2 aromaterapi, dan yang ketiga soak in the bath. Oke beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini. Bye bye.
Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan dengan lambang sound healing. Judul hari ini adalah love message for you, and mungkin ada love prediction juga untuk kamu, gimana-gimananya, baik buruknya. Kita akan pakai kartu tarot dan kartu oracle, of course, dan aku mau dibantu dengan charm. Kalau nanti aku niat, aku akan juga pakai message in the battle, jadi oracle-oracle di dalam amplop yang aku bikin sendiri gitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk ditonton introduction-nya, karena aku banyak banget ngobrolin tentang ini arahnya kemana. Ini bukan asal love message doang, ini untuk yang mana, untuk yang punya mantan atau yang masih jomblo atau yang udah jadian, itu aku jelasin di situ. Jadi jangan salah kaprah ya. Silakan ditonton, hanya 2-3 menit di depan, itu penting banget buat kalian. Dan di situ ada info personal reading, jadi kalau ada yang mau tahu tentang personal reading juga ada di depan gitu ya. Mau tahu gimana cara gituin intuisi, ada di depan juga. Pokoknya hal-hal penting selalu aku selipkan di depan. Jangan pernah skip untuk nonton file yang di depan, introducing yang di depan ya. Cuma 3 menit kok. Oke teman-teman. Dalam Yesus, silakan mulai berdoa pakai kepercayaan kalian masing-masing, of course. Jangan pernah takut kita berseberangan. Mungkin emang ada beberapa yang bukan Kristiani, tapi aku yakin Tuhan itu satu. Ketika memang niat dan tujuan kamu baik, berarti sama kayak aku, dan aku yakin semesta merestui ya. Oke, Dr. Yesus, file number 1, love message untuk kamu. File number 1, love message for you, Dr. Yesus. Oke, here we go. Oke. Aku ambilnya hanya dikit aja, 3. Bottom of deck-nya ada 8 of wheels atau 8 of pentacles. Tuhan Yesus, apa ini? 7 of wands. 6 of wands, bisa kebetulan begitu. Ada the knight of wands, action. Dengan bottom of the deck-nya 8 of pentacles atau 8 of wheels. Ini banyak kan ngomongin tentang kerja, taking an action, workaholic, something like that. Oke. Kalau aku lihat di sini ada 2 versi yang sangat berbeda. Nanti kita akan lebih detailnya ke arah oracle. Kalau aku lihat di sini ada yang malah bermales-malesan, nggak ngerti harus ngapain, nggak mau usaha, apalagi masalah berusaha masalah cinta. Jadi saran dari sini adalah yuk kita sama-sama berusaha gitu. Ada yang malahan kebanyakan workaholic, kebanyakan kerja, jadi lupa untuk mencari cinta, atau kalau yang udah punya pasangan lupa untuk nge-maintain hubungan kalian. Jadinya kelihatannya basi. Istilahnya kayak di sini banyak banget yang udah punya pacar tapi rasanya jomblo. Apalagi pacarnya juga kayak sering berantem atau enggak kayak saling ngeluh, kok kamu tuh nggak pernah ada waktu buat aku. Nah, ini hal-hal yang aku lihat dari kalian, karena di sini once action. 8 of wheels atau 8 of pentacles itu ngomongin tentang pencarian duit, dan 8 of pentacles ngomongin tentang workaholic. Jadi aku ngeliatnya di sini banyak banget yang workaholic yang kayak nggak punya waktu sama sekali untuk melakukan yang lain. Pengennya menang. 6 of wands ngomongin tentang menang dalam perang, menang dalam project, menang dalam pekerjaan apapun yang kamu lakukan. Ini bagus sebenarnya, bagus banget, apalagi kalau kamu umurnya memang umur produktif. Jadi memang harus banget ngejar apa cita dan asanya kamu. Cuma yang tadi aku bilang, jangan kebablasan sayang, karena orang di dunia ini butuh yang namanya orang lain atau enggak pasangan. Jadi jangan sampai lupa untuk nge-maintain hubungan percintaan kamu. Itu saran semesta yang paling yang paling kelihatan dan paling gampang untuk aku kasih tauin. Tapi sedikit, ini mungkin paling banyak hanya ratusan, nggak mungkin sampai 1000, 2000. Aku nggak tahu, ada beberapa orang yang di sini malah kebalikannya, yaitu malah nggak mau berjuang, nggak mau kayak capek, nggak mau kayak usaha banget untuk nyari pasangan hidup. Aku nggak tahu seperti itu. Tapi ini dikit banget karena aku cuma dapat sentilan dikit doang mengenai itu. Lebih banyak dan lebih berasanya tentang malah orang yang selalu pengen kerja dan nggak pernah menyempatkan waktunya untuk do anything else, yaitu percintaan. Aku kata kayak gitu, nggak boleh juga ya teman-teman. Percaya sama aku, nggak ada gunanya kamu tuh happy dan kayak melakukan segala macam kalau kamu tuh nggak punya partner untuk di sharing gitu loh. Kita kadang tuh bukan masalah happy, gak masalah sedih doang buat nge-share hidup. Kadang-kadang ketika kita happy juga kita pengen kasih tauin kehappyan kita. Dan kalau nggak punya partner kayaknya gimana gitu, rasanya gak enak loh ya kan. Alright, file number 1, kita ambil 2 message dari sini.
Apakah ini Downton Yesus? Ada the temple path dan ada the garden and the gate. Yes, ya aku lihat di sini jangan lupa untuk berdoa juga, jangan lupa juga untuk sama Tuhan. Karena the temple path juga ngomongin ketuhanan, temple path ngomongin tentang rumah ibadah. Jangan lupa beribadah, jangan lupa nanya sama Tuhan, nextnya harus kayak gimana. Jangan lupa juga melakukan karma-karma baik, karena the temple path ngomongin ingat ada yang namanya karma baik dan karma buruk. Ketika lu lagi di atas, jangan lupa semuanya muter, men. Jadi jangan lupa untuk bersifat dan bersikap baik juga sama sesama, sama orang-orang sekitar kamu. Banyakin karma baik. Apa hal-hal nggak penting yang kalian pikir nggak penting itu sebenarnya penting. Misalkan kayak ya lu ada kitabisa.com, ada beberapa yayasan yang kayak lu kasih 10.000 aja itu udah lumayan bisa membantu orang. Satu kayak gitu. Yang kedua, jangan lupa juga banyak ibadah ya. Kalau misalkan emang yang puasanya bolong-bolong dan segala macam, silakan dibayar utangnya gitu. Yang ketiga, jangan lupa juga kalau misalkan harus sholat atau enggak harus beribadah dan segala macam, sesekali diiyain walaupun kamu sibuk banget kerja. Aku lihat di sini bahkan ada orang yang kayak, aduh gue harus sholat Jumat, nggak bisa Kak Roro, karena itu waktunya gue emang harus melakukan sesuatu, ada tender gede-gedean jam segitu harus meeting bla bla bla. Apalagi yang kayak hal-hal yang lain, misalkan kayak mungkin hari Minggu tuh habis itu kayak, aduh gue lagi banyak kerjaan Kak, Senin sampai Sabtu gue udah kerja, hari Minggu emang gue libur tapi mendingan gue tidur. Yes, banyak banget seperti itu. Tapi di sini sekarang dimudahkan, ada yang namanya online dan segala macam. Aku sometimes kalau memang lagi capek banget, karena aku ya tipe survivor, aku sering banget tipes. Jadi kalau aku lagi capek banget, bahkan aku nggak gereja hari Minggu, bener-bener ke gereja biasanya. Dari zaman dulu sebelum corona pun kayak gitu. Kadang-kadang aku kayak online, karena zaman sekarang tuh udah banyak banget juga yang online. So jangan ada excuse atau jangan ada alasan kamu nggak bisa ini itu segala macam. Bisa sayang, sekarang tuh bisa semuanya, asal kita aja yang mau. Aku ngata kayak gitu ya. Jadi jangan pernah lupa sama sang pencipta. Itu supaya kamu apa ya, supaya perjalanan kamu yang udah kerja keras ini, yang udah kayak susah payah ini, kayak lebih direstuin, dan kayak yang harusnya kamu dapat 100 bisa dapat 200. Aku yakin banget kayak gitu. Yakin banget kayak gitu. Aku the power of, aku nggak tipe yang religius banget sebenarnya, nggak yang gimana-gimana banget, tapi aku yakin banget ada yang namanya divine planning, dan ada yang namanya kayak divine power gitu loh. Jadi kekuatan di luar akal sehat kita, dan ini bakalan bisa kita dapetin kalau memang percaya sama Tuhan. Selanjutnya ada the garden and the gate. Aku lihat di sini banyak banget orang yang dideketin atau udah dideketin sama orang atau mendekati seseorang tapi nggak maju-maju. Jadi kayak ini the garden and the gate, aku kalau lihat ini selalu mengisyaratkan ke arah emperor. Aku ngeliat di sini tipe-tipe pasif dalam arti kayak ngeliatin dari jauh aja, stalking, atau enggak kayak cuma chattingan tapi udah mulai intens ditinggalin. Aku lihat di sini dalam tanda kutip kurang banget usaha untuk mendekati si doi, makanya nggak dapat. Jadi kayak kalian ngerasa ya nggak dulu deh, besok lagi dia udah capek dan segala macam. Jadi aku ngeliatnya di sini kayak kalian tuh udah mau sampai goalnya kalian tapi nggak jadi. Kenapa? Karena udah sampai sini terus kalian ngerasa udah deh, udah cukup gitu loh. Jadi nggak nyampe bener-bener ke mereka banget. Nah ini yang aku bilang, lu boleh usaha di tempat lain jago, tapi mungkin di sini tipe-tipe yang susah untuk deketin orang, atau enggak udah ada yang ngedeketin, misalkan kamu yang dideketin, udah di-chattingin, udah diajakin ketemu atau kayak gimana, males-malesan gitu ya. Itu sentilan buat aku juga. Oh my god ya, jadi maksudnya pura-pura nggak lihat chattingan apa segala macam itu sebenarnya nggak boleh. Cuma pelan-pelan aja diubah ya, karena aku tahu memang itu nggak gampang untuk memang kita terbuka sama orang dan untuk falling in love lagi, dan untuk ngebukain pagar hati kita lagi buat orang tuh lumayan susah, nggak segampang sinetron tiba-tiba diajakin dating tiba-tiba udah bisa suka, no gitu. Aku rata sih seperti itu, enggak. Jadi ya kalau memang susah, pelan-pelan minta petunjuk dan minta kelembutan hati dari Tuhan juga gitu loh ya. Alright, selanjutnya ada passion, yes, dan ada gossip. Ini menarik banget loh, passion yang ngomongin ini. Once itu tentang passion, tentang orang yang bergairah dan segala macam. Aku nggak tahu di sini tentang gairah hidup. Ini penting banget buat kamu yang file nomor 1. Memang aku yakin kamu itu mungkin di sini banyak banget yang fire sign, atau memang walaupun gak fire sign tapi mungkin kayak tipe yang passionate. Jadi ketariknya energi fire sign, Sagittarius, Leo dan Aries ya. Nggak usah itu juga, tapi aku juga water sign tapi kadang-kadang ketariknya energi air sign, jadi it's okay memang. Tapi yang jelas aku ngeliatnya memang kalian passionate banget ya, dan kalian tuh kayak
bukan sering digosipin. Gosipin tuh bukan berarti hal-hal yang jelek, tapi dalam arti sering banget diomongin orang, entah karena memang kamu jomblo kelamaan atau memang kamu kerja keras mulu terus nggak mempedulikan orang lain, nggak mempedulikan keluarga, nggak mempedulikan pacaran segala macam. Aku ngeliatnya di sini tipe-tipe kalian tuh mungkin di umur yang segini tuh belum ngerti harus ngapain selain kerja, produktif gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu. So saran dari aku, jangan pernah melangkah cuma gara-gara orang, walaupun mungkin kamu nggak mau melakukan itu gitu. Jadi aku ngerasa di sini banyak banget yang akhirnya mau ngedeketin orang cuma gara-gara udah dipaksa sama orang tua, udah dipaksa sama keluarga atau orang-orang sekitar kamu. Ada juga yang nggak mau melangkah tentang percintaan karena dahulunya tuh ada masalah dan kayak kalian tuh nggak mau lagi kayak dianggap aneh-aneh sama orang lain, maksudnya kayak ih putus nyambung dulu bla bla bla. Aku lihat di sini tentang gosip dan ini yang mempengaruhi kalian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah saran dari aku yakin banget ini saran dari semesta karena aku dapet teng gitu ya. Saran dari aku jangan terlalu dipikirin gosip atau omongan miring dari orang. Even Tuhan pun tidak bisa dibilang adil walaupun sudah menjadi sang maha adil. Jadi saran dari aku jangan terlalu pikirin omongan orang. Memang sesekali harus dipikirin omongan orang supaya kita nggak jadi orang yang bebal. Tapi jangan terlalu. Karena ketika kita terlalu mikirin orang dan terlalu mikirin, oh orang bilang begini, oh orang berkata begitu segala macam, lu nggak bisa maju-maju. Yang ada mundur, percaya sama aku. Jadi lakukan sesuai passion kamu. Kamu punya passion lagi kerja, oke, nggak apa-apa kerja, karena di sini juga kerja terus, it's okay. Tapi pelan-pelan dipikirin harus kayak gimana ya. Jadi tergantung kamu, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, lambat atau cepatnya. Jangan terlalu mikirin orang lain. Yang penting kamu ada progres. Kayak aku, umur 30-an tapi belum punya siapa-siapa. Bukan nggak punya, belum nikah doang, tapi aku bahkan nggak punya siapa-siapa. Gebetan, pacar tuh nggak punya. Orang udah bilang kayak, wah, 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 wah. Tapi kalau aku ngerasa memang belum. At least aku memang minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, kenapa gue begini? Kenapa gue keras hati banget? Kenapa belum ada yang deketin gue yang sesuai dengan gue yang gue mau gitu. Terus aku juga berusaha kalau memang ada yang deketin aku nggak langsung nge-kick dia. Aku kayak lihat dulu, kalau memang udah kayak enough, baru aku kayak oh yaudah kita temenan aja gitu. At least dicoba. Harus ada passion juga dalam hidup kamu. Karena aku tahu banget banyak banget di sini yang kayak ngerasa passionnya itu bukan untuk pacaran. Ya, banyak yang kayak gitu, I know. Aku pun juga kadang kayak gitu. Cuma kita ubah mindset kita dan jangan pernah ngelakuin mau pacaran atau mau apa cuma gara-gara omongan orang lain, karena nanti ujung-ujungnya kamu nggak bahagia juga. Kasihan orang yang kamu deketin juga kalau kamu juga ogah-ogahan ya. Oke, yang penting ada semangat dikit berubah gitu ya, Bo. Karena kan seru juga kalau kita udah tua. Aku sih mikir gitu, seru juga kalau udah tua aku punya partner untuk berantem atau untuk apa ya, at least kayak watching a TV all night long gitu, ya nggak sih? Terus selanjutnya ada reaching your destination, dan yang kedua ada keep going forward. Yes baby, walaupun orang bilang kayaknya hidup lo nggak ada progresnya kok, lo digosipin bla bla bla, banyak banget gosip tentang kamu, tenang aja, tetap keep going forward. Walaupun kamu juga mungkin ditolak sama orang lain mulu, ditolak sama cewek atau cowok yang kamu suka, kamu ngerasa nggak pernah bisa dapet orang yang cocok banget segala macam, keep going forward. Yes, karena memang nggak semua orang perjalanan cintanya itu mulus. Ada beberapa teman aku yang kayak bahkan belum lulus kuliah dia udah menikah dan happy ending sampai sekarang. Itu banyak banget, wow gitu. Aku sampai kayak oh my god, gue belum apa-apa lu udah nikah aja gitu. Tapi ada juga yang seumuran aku belum menikah, dia udah nikah untuk yang kedua kali, which means artinya udah pernah cerai dan segala macam. Ada seumuran aku yang sudah meninggal, bahkan ada yang seumuran aku bahkan kayak lagi jobless dan lagi mikirin tentang masa depan. So yang aku tadi bilang, perjalanan orang tuh beda-beda. Jadi jangan lu compare hidup lo dengan orang lain, dan jangan terlalu mikirin gosip tentang orang. Belum tentu yang ngegosipin lo juga lebih bagus daripada lu hidupnya sebenarnya. Jadi nggak usah dipikirin ya, nggak usah dipikirin orang mau ngomong apa. Yang penting harus punya passion, yang tadi aku bilang, passionate dalam hal segala sesuatunya, dan kamu harus punya kekuatan untuk jalan hidup. Karena yang tadi aku bilang, banyak orang yang hidupnya tuh memang lurus aja ya, nggak ada celah-celah, tapi ada memang yang kayak kita di dalam perjalanan cintanya harus kayak jalannya sampai ke bukit segala macam. Tapi percaya sama aku, itu worth it untuk diperjuangin ya. Aku yakin banget jalan semesta itu mungkin ada yang berliku, ada yang sempit, dan ada yang banyak kerikilnya, tapi aku yakin ketika kita udah sampai tempat tujuan, kita kayak ternyata memang indah banget, dan ya udah gitu, ini worth it untuk diperjuangkan gitu ya. Jadi keep going forward baby, oke? Yang udah punya pacar juga, kalau pacar atau pasangan, kalau memang kalian ngerasa kok kayaknya berantem mulu segala macam, silakan diusahakan, jangan maksudnya jangan gampang menyerah, jangan dengerin orang, pantang menyerah lah kamu dalam
pasangan kamu. Karena kenapa? Nggak ada satupun di dunia ini orang yang pas banget sama kita. Sebenarnya itu yang harus kalian tahu. Nggak ada satupun perjalanan orang walaupun udah punya pasangan itu lurus aja tuh nggak mungkin. Rambut orang yang udah lurusnya kayak aku tuh rambutnya lurus banget kayak orang di bonding kalau kata orang. Tapi kalau dilihatin seksama ada beberapa yang keriting-keriting. So nggak ada sesuatu pun di dunia ini yang lurus banget ya. Itu yang kamu harus pikirin. Jangan terlalu dengerin gosip tentang pacar kamu atau dengerin gosip orang-orang lain ya. Karena belum tentu semuanya itu benar ya. Oke, selanjutnya reaching your destination, ada your light is shining brightly. Yes baby, aku yakin kedepannya memang banyak banget hal-hal baik yang menunggu kamu. Tapi memang perjalanannya luar biasa ya, luar biasa, naik dan turunnya luar biasa, kerikilnya itu wow tajam banget. Tapi aku yakin ketika kamu memang yang tadi aku bilang karena kamu passionate banget, kamu juga berjuang buat hidup kamu. Aku yakin ketika kamu banyakin doa, usahanya udah bagus, dibanyakin doa juga, wow luar biasa sih, luar biasa. Orang pasti kayak hah gitu. Aku yakin banget karena di sini banyak banget orang yang sebenarnya hanya perlu bersabar dalam dalam usaha dan kerikil-kerikil ini. Aku lihatnya memang bagus banget. That's why aku juga dapat kisi-kisi untuk ngelakuin ini ya. Aku yakin banget ini wow. Oke, selanjutnya dalam Genesis file number 1, pesan semesta apa lagi buat kamu teman-teman? Ada believe in impossible. Oh my god. Yes, jangan lupa yang tadi aku bilang ya. Apapun yang kamu udah usahakan dan apapun yang kamu doakan, jangan lupa untuk yaudah percaya. Ada banyak orang yang udah usaha, udah banyak banget orang yang berdoa, berzikir, bahkan meditasi, udah ngikutin tarot reader manapun, udah ngikutin healer manapun, udah ke psikolog. Bahkan beberapa klien aku tuh bahkan udah ke psikolog dulu sebelum ke aku, tapi kok nggak dapet apa yang dia mau. Kenapa? Karena nggak percaya. Karena nggak percaya sama diri sendiri. Karena nggak bisa untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Jadi dia nggak percaya kalau memang ada yang namanya your light is shining brightly. Nggak percaya kalau kita bisa nge-reach atau menjangkau apa yang kita mau, destinasi kita. Jadi berdoa ya berdoa aja, puasa, apalagi yang puasa mah puasa aja lah kak. Emang disuruh agama kita puasa? No baby. Lu puasa tapi lu nggak tahu arti puasa, sebenarnya lu sama aja kayak nggak puasa. Aku yakinnya kayak gitu ya. Makanya aku bilang kayak sebenarnya apa yang ada di dalam otak lu sama di hati lu itu mencerminkan lu, bukan gara-gara lu udah bersimpu dalam doa sampai lutut lu bolong apa segala macam. No, kalau lu nggak percaya dengan apa yang lu doain itu sama aja bohong, nihil ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang lain. Apalagi ya, pakai kartu ini aja deh. Oke, selanjutnya file number 1, what else? Apa pesan semesta dari kamu? Nanti abis itu baru aku bikinin prediksi singkatnya ya. Ini pesan-pesannya dulu ya. So, jangan jangan kemana-mana. Dan ini file number 1. Oke, apa ini? Express your individuality. Yes, allow your true self to shine because you are awesome. Yes baby. Nih ya, aku udah bilangin yang jomblo atau yang kayak nggak punya pasangan atau yang hidupnya tuh kerja mulu segala macem dan kayak ngerasa, aduh gue pengen punya pacar cuma supaya orang tua gue nggak digosipin kalau lagi arisan. Gue pengen punya pasangan supaya nggak malu-malu banget sama temen-temen gue kemana-mana udah ngegandeng orang bla bla bla. No, kalau memang kamu masih mau sendirian dan masih nyaman di dalam kesendirian kamu, express your feeling ya, ekspresikan kalau memang kamu juga happy dan kamu juga grateful dengan keadaan seperti ini. Memang di satu sisi kamu tetap harus berdoa dan tetap harus berafirmasi, Tuhan aku pengen punya pasangan yang memang seimbang, yang benar-benar bikin gue happy banget. Yes, itu harus, karena paling enak ya punya yang tadi aku bilang partner hidup. Tapi jangan pernah ngerasa kayak berkecil hati dan ngerasa kayak kok gue nggak punya, kok gue sedih, terus kok gue ngerasa orang ngegosipin gue bla bla bla. Orang mau ngegosipin juga nggak apa-apa kali ya. Udah biarin aja, orang mah mulutnya emang lebih tajam dibandingin kaktus. Udah itu udah udah jadi kodrat gitu loh. Karena tanpa kita sadarin kita juga suka ngegosip ya nggak sih. Nah jadi udah nggak usah dipikirin orang mau ngomong apa. Do what you want to do gitu ya. Tapi yang aku bilang tadi, jangan lupa daratan juga, jangan lupa berdoa, jangan lupa minta minta petunjuk dari Tuhan, intinya seperti itu ya. Selanjutnya anger, dan ada growth. Wow, jangan marah-marah sayangku dan jangan berkecil hati. Anger itu juga ngomongin kecil hati sebenarnya kalau kamu baca nih ya. Safely express your anger, use anger as a positive force, honor
honor all of your emotion as sacred. Jadi aku ngata di sini memang jangan terlalu baper, jangan terlalu juga berkecil hati. Aku ngata di sini banyak banget yang akhirnya kerja keras karena udah males, selalu gagal di dalam percintaan yang tadi aku bilang seperti The Garden and the Gate. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan pernah kayak memendam marah, memendam kekecewaan, memendam akar pahit, karena ini yang bikin nanti kamu yang tadi aku bilang sulit juga mendapatkan jodoh. Percaya sama aku, kalau memang kamu belum dideketin sama Tuhan untuk perjodohan ya udah. Jangan juga, ini juga banyak banget yang sama pasangannya juga kayak gitu. Kadang memendam perasaan marah, kesel segala macam yang akhirnya kalian tuh makin lama dari yang kayak gini jadi gini menjauh. Jangan ya. Yang tadi aku bilang, kalau marah ya udah marah, tapi jangan yang marah banget, tapi juga jangan takut untuk marah. Karena marah juga adalah ekspresi hidup dan kamu juga butuh marah sesekali. Karena ketika kita memendam terus itu nanti kalau udah keluar, bam, itu yang bikin kalian tiba-tiba cerai atau putus. Karena itu jadi bom waktu dan udah menumpuk. Kalau segini terus diselesaikan hilang, segini diselesaikan hilang, tapi kalau segini didiemin, wah gede. Ini yang bikin banyak banget masalah yang kecil aja bisa bikin berantem. Kenapa? Karena kalian udah menumpuk di masa lalu, masalah-masalah yang lain, berakar, beranak pinak, pas udah ngebom, wah itu istilahnya kalau keluar usus-ususnya kamu segala macam. Jadi jangan kayak gitu juga ya. Selanjutnya ada growth. Seek out a mentor or guide. Take baby step as your grow. Be willing to learn from others. Yes, yang tadi aku bilang. Sebenarnya kamu yang seperti passion. Ini lagi ngobrol sama orang yang lebih tua dan mungkin lebih senior dibandingin kita untuk hal-hal yang ini ya, hal-hal tertentu ya kalau di sini tentang cinta istilahnya gitu ya. Jangan lupa juga minta petunjuk dari Tuhan, minta petunjuk dari orang-orang sekitar kamu, circle terdekat kamu, mungkin orang tua, kakak adik, atau kalau aku suka banget ngomong sama teman-teman kantor aku yang memang udah lebih tua, jadi gue ngerasa dia kakak gue juga gitu istilahnya. Nah di sini jangan lupa juga nanya sama mereka, tapi ingat jangan juga nanya sama orang yang nggak penting atau ngedengerin orang yang nggak penting, karena terkadang kita juga dapat pesan yang baik atau pesan yang nggak baik tergantung dari orang yang kita ajakin ngobrol. Jadi memang benar-benar kamu harus istilahnya punya mentor atau punya senior atau punya guide gitu ya, orang-orang yang tepat. Jadi pilihlah orang-orang yang tepat untuk bikin kamu lebih bertumbuh dalam bidang keimanan, bidang percintaan dan segala macam ya. Oke, karena yang tadi aku bilang masalah cinta tuh beda sama masalah keuangan atau karir. Aku juga sering bilang kayak gitu di personal reading aku. Kalau tentang karir, lu kerja pasti dapat duit. Tapi kalau perasaan, lu udah kerja kalau emang dia nggak suka sama lu, lu nggak bakalan diterima jadi pacarnya dia, kayak gitu loh. Jadi harus ada trik and tips dari orang-orang yang memang udah kayak senior di bidang itu gitu loh ya. Selanjutnya apalagi kita lihat apa pesan semesta untuk kamu dan hal-hal lainnya apa yang memang mau semesta kasih tauin ke kamu ya. File number 1. Jangan capek-capek untuk ke Roro ya, karena ini bakal lama banget. Ada sukses dan ada yang kedua passion. Yes baby, ada yang aku bilang tadi, udah ada yang capek banget, udah umur segini, udah diomongin sama semuanya, udah capek kuping ngedengerin kayak kapan lo punya pacar, atau enggak yang udah punya istri atau suami, kapan lo punya anak, kapan lo nggak berantem lagi, kapan begini, yang udah cerai, kapan lo punya pasangan lagi, bla bla bla, pokoknya kapan. Have a patient baby, sabar. I accept that everything happens in divine order. Selama memang kamu belum dapetin, ya udah kamu passionate ke bidang yang lain aja, misalkan kerja. Dan jangan lupa juga di dalam kerja juga kamu buka diri, paling aja dapet pasangan. Yang udah punya pasangan juga tetap yang aku bilang tadi, passion. Kalau memang pasangan kamu nyebelin atau kayak gimana, jangan dibawa marah yang gimana-gimana banget juga. Harus patient, have a patient. Anger managementnya silahkan diperbaikin, karena yang tadi aku bilang, jangan sampai hal kecil bisa jadi bumerang buat kalian berdua. Karena yang tadi aku bilang juga, nggak ada sesuatu yang sempurna teman-teman ya. Tuhan yang udah maha sempurna aja kadang-kadang nggak dibilang sempurna. Tuhan yang sudah maha adil aja melakukan segala sesuatunya dianggap sama kita tidak adil. Jadi pasangan pun juga kayak gitu. Kamu mau kayak gimana pun atau pasangan udah kayak gimana pun, kadang-kadang kalian ngerasa ada ketidakadilan. So harus patient atau sabar, ngelus-ngelus dada gitu ya. Selanjutnya ada sukses dan warnanya sama ya, ada sukses. I know that there is no greater goal than love. Yes, yang tadi aku bilang, jangan berkeras hati. Wah, gue udah sukses, gue udah punya teman yang banyak, gue udah punya kekuatan yang oke, karir gue udah oke, bisnis gue udah oke. Yes, emang itu juga satu pencapaian yang luar biasa, I know it ya. Tapi nggak ada juga hal yang lebih penting di dunia ini. Semuanya penting, termasuk cinta ya. Nggak selamanya kamu itu keker kayak gini ya.
Aku nggak bilang semua orang harus punya pacar, tapi setidaknya kamu berusaha untuk mencari. Kalau memang ternyata nggak bisa-bisa juga, ya nggak apa-apa. At least berusaha, yang tadi aku bilang. At least kalian terus, ayo jangan trauma, ayo terus berusaha untuk mencari si true love ini, ya. Karena pas kita dapat true love itu bukan karena sexuality dan segala macam, tapi ketika kita udah tua, kita ngerasain ada orang yang bener-bener ada di samping kita, walaupun kita mungkin udah nggak main suka-sukaan secara fisik gitu loh. Dan itu happy banget, yang tadi aku bilang, ya watching a TV all night long, ngobrol-ngobrol terus kayak alay-alayan itu, wah itu priceless dibandingin memang mungkin pekerjaan dan kesuksesan gitu loh, ya. Oke. Selanjutnya apalagi pesan semesta buat kalian? Wow, banyak nih file number one. Tapi pesan semestanya sih sebenarnya ngegelitik aku juga sih. Wah, gue kayak ngerasa di iniin di sini. Ada steady progress dan ada notice the sign. Tuh, notice the sign dulu ya. Aku ngeliatnya kayak jangan lupa juga untuk liatin sign dari semesta, apakah orang ini yang tepat atau enggak, gue harus ngapain. Karena aku selalu bilang kayak gini, sebenarnya hidup kita tuh dikasih kisi-kisi sama Tuhan, tapi kadang kita nggak tahu harus kayak gimana. Ada yang kisi-kisinya itu mungkin memang dapatnya dari pas kita berdoa. Ada yang kayak gitu, pas kita berdoa tiba-tiba dapat ide aja harus ngapain. Ada yang kayak gitu, ya. Ada juga yang dapat kisi-kisinya memang dari yang tadi aku bilang, orang-orang sekitar kalian nih, mungkin keluarga, pokoknya circle terdekat kalian. Jadi jangan lupa juga untuk dengerin mereka atau nanya saran dari mereka, yang terbaik apa. Apakah gue harus kerja terus, apa memang gue bisa jangan-jangan dideketin sama orang-orang yang mereka kenal, jadi kayak mereka nyemak comblang, atau mereka ikut mendoakan kamu. Dan ya mungkin ini yang bisa bikin kalian lebih cepat untuk kalau yang udah punya pasangan lagi berantem bisa lebih adem ayem, atau kalian yang masih jomblo-jomblo kayak aku bisa dideketin sama pacar kalian di masa depan itu lebih cepat. Jadi bisa jadi, ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah juga melupakan sign atau kisi-kisi dari semesta, apapun kisi-kisinya, ya. Oke, selanjutnya ada steady progress. Yes, progressnya harus steady, jangan anggot-anggotan. Kalau lagi pengen buka dating application, kalau lagi pengen chattingan sama orang, chattingan mulu, tapi kalau misalkan lagi males, tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba iya yuk kita dating, tiba-tiba 3 hari kemudian nggak ada kabar, terus yang mau ngedeketin lu juga males kali, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Apalagi udah punya pasangan, kadang lagi happy banget, lagi mesra-mesra, tiba-tiba bisa dingin sedingin kulkas, tiba-tiba anget lagi. Ya siapa yang kayak nggak marah digituin, ya nggak, ya jangan kayak gitu juga, intinya kayak gitu ya teman-teman, ya. Harus steady itu balance, apa sih namanya tuh, berdirinya tuh begini, nggak letoy gitu. Jadi maksudnya steady itu, atulah bahasa Indonesianya apa sih itu, kayak bahasa Indonesia kalau steady ya maksudnya stay gitu loh, ya. Nggak anget-anget tai ayam gitu loh, ya teman-teman. Oke, selanjutnya apalagi ada be assertive. Yes, apa namanya, harus fokus dan harus tegas, terus harus juga kayak bener-bener kamu suportif juga, apapun yang kamu lakukan bener-bener emang hal-hal yang kamu tahu itu bener, ya udah lakuin gitu loh. Jadi jangan kayak, ya balik lagi, jangan anggot-anggotan. Be assertive tuh sebenarnya tuh kalau di Indonesiain dan kayak dilihat secara garis besar, jangan anggot-anggotan, ya. Harus suportif, harus juga selektif, harus juga tegas gitu loh, tipe-tipe kayak gitu. Nih, istilahnya, oh my god, ini di sini ada kayak pagar, kamu nggak tahu gimana cara masuknya, di sini ada kunci. So kalau ketika kamu memang kayak udah progresnya atau yang kamu lakukan ini, kamu udah dapet kisi-kisi dari Tuhan, harus begini, kamu lakuin. Tapi kalau kamu nggak anggot-anggotan, kamu benar-benar suportif di dalam pencaharian cinta ini, yakinlah kamu bakalan dapet kunci untuk membuka hati seseorang, atau enggak, yakinlah suatu saat nanti hati kamu juga yang kekunci ini bisa kebuka sama orang yang tepat, insya Allah, amin. Nah, oh my god, I'm so happy. Padahal hari ini memang aku tipenya nggak ngocok kartu yang kayak jumping card, aku kayak ngocok, aku berdoa, abis itu langsung aku ambil dari yang bottom of decknya, dan ternyata puji Tuhan sangat-sangat resonate, ya. Oh my god, I'm so happy. Di sini ada as your angels, yang tadi aku bilang kisi-kisi bisa jadi memang dari dari Tuhan. Jadi kayak aku ngeliatnya di sini bukan aku ngejudge kamu kurang beribadah atau kurang percaya sama Tuhan, tapi aku ngeliatnya memang kamu kurang percaya sama yang kamu doakan. Makanya di sini pertama-tama ada believe in impossible. Jadi memang kamu harus percaya semua yang kamu tanyakan dan kamu kamu keluhkan di dalam Tuhan, di dalam di dalam doa kamu, percaya itu bakalan kejawab dengan cara-cara yang ajaib.
So, angels itu ngomongin ketuhanan, angels itu juga ngomongin malaikat tanpa sayap, yaitu orang-orang sekitar kamu, circle-circle terdekat kamu. Balik lagi yang tadi aku bilang, mungkin mentor atau orang-orang sekitar kamu, senior-senior yang udah sukses di dalam percintaannya bisa kamu tanyain. Teman-teman kamu bisa kamu tanyain saran, gimana sih yang terbaik untuk bisa staying fokus di dalam percintaan ini, entah yang memang masih menjomblo, mau mencari pacar, atau bahkan yang sudah punya pacar tapi kadar percintaannya on dan off. Coba ditanyain ke teman-teman, karena aku yakin kisi-kisi dari Tuhan bukan ilham dari kita doang, tapi kadang-kadang tuh melalui mulut-mulut orang sekitar gitu. Nah, sebelum kita masuk ke charm, aku mau kasih tauin kalau misalkan prediksinya seperti apa. Prediksi untuk pile number 1, aku ngeliatnya kayak kamu sebentar lagi ya, yang udah punya pacar bakalan baik-baik aja, bakalan ini kalau kamu ikutin ya saran-saran semesta. Kalau kamu mau ikutin saran-saran semesta, yang udah punya pacar bakalan gampang banget untuk lebih akrab dan lebih lengket gitu loh. Lengket dalam arti bukan kayak mungkin yang udah tua yang nggak mungkin romantis yang gimana banget, no, tapi lebih kayak mengenal satu dengan yang lainnya. Karena yang aku lihat tadi, kalian udah lebih bersimpuh sama Tuhan dan udah lebih mulai mengerti harus kapan sabar, kapan harus marah, kapan harus berteriak, kapan harus diem. Aku lihatnya kayak gitu, karena kalian tuh udah lebih mengerti satu dengan yang lainnya. Di sini juga kalau memang kalian punya gosip-gosip, digosipin keluarga kalian tuh kayak gimana, aku ngeliat di sini banyak banget kesabaran. Dan kalau memang kayak gini terus, aku yakin rumah tangga kalian atau pacaran kalian tuh bakalan baik-baik saja sampai kapanpun. Karena ya, kalian udah ngerti, oh ya ternyata memang gak ada satupun yang gak digosipin. Mau kayak kisah cinta yang paling romantis sekalipun, aku tuh pernah kayak ngelihat ini sorry banget yang Pak Habibie dan Ibu Ainun ya, itu kisah cintanya bagus banget kan, tapi banyak banget juga kayak kalau lagi ada di Instagram apa segala macem tuh kayak komen-komennya tuh aduh kadang-kadang yang kayak agak negatif. Nah, itu aja yang udah kayak paling romantis yang menurut aku sampai dijadiin satu film. Itu tetap ada yang dalam tanda kutip ngegosipin. Jadi kamu gak usah takut kalau hubungan kalian digosipin. Nah, yang masih jomblo atau yang kagak ngerti harus kayak gimana ke depannya, udah janda, udah duda, nggak tahu lagi harus membuka hati kayak gimana, tetap harus punya passion. Ya, yang tadi aku bilang harus tetap punya passion di dalam hidup kamu, itu yang pertama. Kalau kamu tetap passion di dalam hidup kamu nggak mengurung diri, kamu juga tetap kerja di dalam pekerjaan kamu sehari-hari, kamu nggak baper banget, oh kapan gue dapet pacar, kapan gue dapet pengganti lagi, no, kamu tetap berjuang dalam hidup kamu mencari keuangan. Ini udah pasti. Eight of Pentacles ngomongin karir juga, ngomongin masa depan. Di sini juga ngomongin feeling victory. Jadi kamu nggak berkecil hati, kamu tetap kayak ayo, apalagi yang harus gue kerjain. Kamu juga nggak lupa untuk bersimpuh dalam Tuhan, berafirmasi, memohon penyertaan Tuhan. Aku yakin tahun ini kamu bakalan dapet kisi-kisi dari Tuhan dan dapet mungkin orang yang kamu lagi mau deketin lagi, at least gebetan. Aku lihat kayak gitu, karena aku ini sampai ke bawah mimpi, sorry banget. Bahkan kayak ketika aku lagi kayak di kamar mandi, biasanya kalau sebelum mandi gue tuh suka kayak mikir 5 menit 10 menit sambil ngumpulin niat buat mandi. Nah, tiba-tiba aku kepikiran buat bikin love message dan love prediction ini. I don't know why aku dapat seperti ini. So, aku yakin ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang tiba-tiba atau kayak feeling aku doang. No, ini adalah sign dari semesta. Memang aku disuruh bikin kayak gini supaya kalian yang udah mulai putus asa tidak putus asa lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke charm ya, untuk lebih detail lagi sebenarnya mau ada apa di kalian. Oke, kita lihat di sini Dr. Yesus ada apa di sini? Ada apa? Dr. Yesus file number 1. Aku ngambilnya nggak usah banyak-banyak. Oke, ada X dan U. Ada di sini yang baru putus, mungkin ada X, ada dan U, mungkin nama kalian dan segala macam. I don't know. Pokoknya ada juga yang udah kayak tanda X gitu ya, salah mulu dalam hidup dan kalian kayak ngerasa oh my god gitu ya. Di sini juga ada yang toxic relationship, di sini juga ada yang kayak udah ngerasa negatif banget. Ini pertanda yang memang udah negatif banget hubungan kalian yang sekarang, atau enggak memang kayak feeling kalian tuh udah negatif banget. Kalian ngerasa nggak bakalan dapet pacar, kalian ngerasa nggak bakalan dapet orang bakalan sayang sama kalian. Pokoknya udah negatif banget ya, toxic banget perasaan dan hati kalian. Saran dari aku, heart chakranya harus dibersihin dengan cara yang tadi aku bilang, banyakin doa, banyakin berserah sama Tuhan, banyakin ikhlasin apa yang sudah terjadi. Jangan sampai mempengaruhi energi kamu ya. Selanjutnya ada freedom. Oh my god, freedom dapat 2 kali. Oh my god, ini disuruh apa?
Freedom disuruh apa? Disuruh passionate, disuruh kayak lepasin amarah kamu, lepasin semua bom waktu di hidup kamu, lepasin semua yang kayak sesek-sesek di nafas kamu itu, sesek-sesek di dada kamu. Kalau memang kamu ngerasa memang belum bisa punya pacar dan segala macam, ya udah ikhlasin, accept this gitu loh, acceptance. Terima memang nasib kamu belum punya pacar, walaupun kamu pengen banget punya pacar. Karena ketika kita memaksa Tuhan untuk kapan gue dapet pacar, kapan gue bisa balikan sama mantan gue, kapan gue bisa balikan sama istri gue, udah berantem 2 bulan, itu yang bikin kita makin kayak moodnya hancur, makin yang bikin kita tuh energinya jadi hancur, dan itu yang makin bikin kita sulit untuk baikan sama orang-orang sekitar kita. So santai dalam hidup, have a passion, walaupun kayak tetap berusaha. Jadi passion tapi tetap berusaha nih, hal-hal seperti ini ya. Yakinlah kayak semuanya punya timingnya masing-masing. Yang penting udah usaha, yang penting udah berdoa. Yakin deh, udah usaha, udah berdoa, nggak mungkin nggak dikasih Tuhan yang kamu mau gitu ya. Oke, plan nomor 1 menurut aku cukup. Satu lagi, kalau ada yang mau personal reading, jangan lupa untuk lihat di deskripsi box. Pokoknya di situ ada cara-caranya. Tapi aku selalu mau bilang itu ada biayanya dan harus antri. Kalau yang nggak punya biaya segitu dan yang harus sekarang juga urgent, itu nggak bisa. Jadi silakan tonton aja video-video aku yang lain. Walaupun general, insya Allah bisa membantu kamu. Minimal kayak kamu tau lah harus ngapain gitu ya. Jangan terlalu dipaksain ya teman-teman. Tapi kalau mau silakan juga, ada di situ kok cara-caranya, nanti admin aku yang akan bales di WhatsApp-nya. Oke teman-teman, plan nomor 1, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang ngebutuhin, dan di subscribe juga supaya bisa ketemu sama Roro di pesan-pesan berikutnya. Oke, plan nomor 1, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang aromaterapi. Siapa yang kalau mau tidur atau mau kerja pakai aromaterapi, acungin tangan sama Roro. Karena Roro suka banget kayak gini-ginian. Oh my god, bisa gue buang-buang duit cuma untuk aromaterapi. Karena itu bisa ningkatin mood ya ternyata ya. Oke. Teman-teman, jangan lupa ditonton part yang pertama banget, 1-3 menit di awal. Itu penting banget karena aku ngasih tauin ini sebenarnya arah tujuannya kemana. Ini bukan message doang, ini bukan prediksi doang. Aku susah lagi jelasinnya kalau dari sini. Jadi tonton aja. Terus habis itu ada tentang personal reading juga. Kalau ada yang mau tahu tentang personal reading, infonya di depan. Terus info gimana cara untuk berintuisi dengan baik juga ada di depan. Jadi kamu bisa tahu mana sih sebenarnya file yang tepat buat kamu gitu-gitu ya. Itu ada di depan. Penting banget. Silakan ditonton. Kasihan kamunya kalau terus-terusan nggak tahu. Karena kadang-kadang kalau kamu nanyanya di komen, aku nggak bisa jawab. Sorry banget, komen tuh banyak banget. Dan kadang aku udah kecapean untuk bales. Jadi kadang-kadang tuh kayak, aduh gimana ya balesnya satu-satu, ya udah banyak banget, Bo. Nah, silakan dilihat introduction di depan. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sering kamu tanyakan gitu ya. Oke teman-teman, file nomor 2, silakan mulai relax, berdoa, jangan di skip. Aku akan mulai mengambil energi kamu dalam Tuhan Yesus. File number 2, pesan semesta, pesan cinta buat kamu untuk love story kamu, prediksi percintaan kedepannya seperti apa dalam Tuhan Yesus. File number 2, oke. 2 of Wands dalam Tuhan Yesus. Ada the Tower dalam Tuhan Yesus. Ada Wheel of Fortune. Bottom of decknya kita lihat ada the Hermit. Mantul, mantap betul. Ini berat banget. Dari 4 kartu ini, yang minor arkana hanya 1, 2 of Wands. Yang lain major arkana. Ini adalah suatu pesan yang sangat powerful. Jangan di skip. Kalau kamu nggak kuat, jangan pilih ini. Tapi kalau kamu mau dengerin, ini gila banget pesannya dan prediksinya. Karena major arkana 3 dan berturut-turut, bahkan bottom of decknya. Oke? Silakan terusin kalau kamu mau. Aku ngata gini, hidup kamu bakalan stuck. Dan mungkin lagi stuck. Mungkin hidup kamu lagi hancur banget. Tapi percaya sama aku, karena ini sebenarnya bottom of deck ini adalah akhir dari kartu ya. Ini prediksinya 3, ini kan bottom of deck aja. Kalau kamu mau berusaha dan dengerin pesan-pesan yang akan aku omongin sebentar lagi, hidup kamu dari yang begini jadi begini. Ini aku nggak bohong. Kenapa? Karena aku yakin banget ini bukan kata-kata dari aku. Ini hanya melalui mulut aku, tapi ini kata-kata dari Tuhan. Aku yakin banget nggak ada yang kebetulan. Ya. Ini hidup lo lagi stuck. 2 of Wands. Bahkan kayak lagi, kalau di sini lagi banyak banget perang. Kalau kamu lihat di sini, entah kenapa aku lagi pakai
deck yang ini lihat ilustrasinya. Aku yakin ilustrasi ini juga kayak sesuatu yang tidak kebetulan. Api, asap, api, asap, hancur. Semuanya seperti ini. Bottom of decknya luar biasa. Lihat, gemuruh, tajam, ya, kabut. Dan kalau lo denger demi Tuhan, itu langsung geledek. Denger gak sih? Mudah-mudahan kedengeran. Ya Allah, gue sampai merinding. Gue lagi ngomong kayak gini tuh. Lo lihat, langsung merinding. Aku lagi ngomong gemuruh tajam. Gue ngomong kayak gini langsung geledek. Ya ampun, makin merindingnya makin gila. Bentar ya, aku kayaknya skip, aku pause dulu bentar. Enggak deh, gak usah, udah enakan. Tajam ini tajam banget. Kritikan semesta dan pesan semesta. Di sini banyak banget yang rasa hancur. Entah lo hidup lo hancur secara general, atau memang kamunya sendiri punya pasangan tapi udah hancur-hancuran. Ada juga yang habis cerai, habis gila-gilaan hidupnya. Banyak yang dalam tanda kutip udah kebakar, entah rumahnya benar-benar rumahnya, atau api asmaranya udah kayak hancur. Pokoknya kamu ngerasa hidup segan mati tak mau. Bahkan banyak banget yang bunuh diri. Banyak banget yang di sini kayak udah adu mulut, sampai adu debat, sampai adu fisik. Udah hancur banget. Tower momennya gila banget. Tapi kalau kamu mau memperjuangkan segala sesuatu dan kamu mau merubah segala sesuatu, ya, pengen, ayo gue mau rubah semuanya. Aku ngeliat di sini banyak banget kisah baru yang akan datang, karena The Wheel of Fortune ngomongin kisah yang baru, ngomongin tentang perjalanan cinta yang baru, fase yang baru, bab hidup yang baru, buku yang baru, ya. Tapi yang harus kamu lakukan adalah sendiri dulu. Sementara kamu sendirian dulu. Contemplation, introspeksi diri, apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Kenapa bisa sehancur ini? Kenapa bisa berantem segininya banget sama hidup kamu, sama pasangan yang dulu atau pasangan yang sekarang? Kenapa bisa gila-gilaan seperti ini? Contemplation dulu, minta ampun sama Tuhan. Aku ngeliat di sini dalam tanda kutip banyak banget karma buruk yang kamu tanggung. Makanya hancur, ini ada the tower. Kalau kamu mau menarik energi mau menarik energi yang baik, memang kamu harus membayar karma buruk kamu dengan apa? Ya, kamu jalanin yang sekarang dengan sangat bersyukur dan dengan passionate, dengan dengan rasa ikhlas. Kamu lakuin semuanya ini, ya, kisah-kisah kamu yang jelek ini dengan rasa ikhlas. Dan kamu harus yang bersimpuh dalam Tuhan juga. Bersimpuh dalam Tuhan bukan doa doang, tapi doanya ada 3. Kalau udah The Hermit aku ngomongnya 3. Yang pertama, minta ampun sama Tuhan, kenapa gue udah ngelakuin ini semua. Berserah sama Tuhan, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Dan minta kekuatan. Itu dulu, nggak usah minta afirmasi segala macam, aku akan bisa dapetin pacar yang baru, atau enggak aku bisa nggak jadi cerai, atau enggak kalau yang udah cerai aku bakal bisa dapet pengganti, bla bla bla. Nggak usah. Yang pertama, minta ampun dulu, beb. Introspeksi diri. Yang kedua, ikhlasin yang terjadi. Ikhlasin ini yang susah banget, ya. Mungkin kamu udah minta ampun, kamu juga udah diampuni sama Tuhan, istilahnya kayak gitu. Cuma kamu nggak bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Jadi kayak ada gumpalan bola hitam di hati kamu, ya, di heart chakra kamu yang belum bisa keluar. Dan ini yang bikin orang tuh nggak bisa masuk, atau nggak kebahagiaan nggak bisa masuk, karena space di dalam heart chakra kamu udah penuh gitu loh. Nah, ini yang nggak bisa bikin kamu bahagia. Gue udah mengampuni dia kok, Kak Roro, gue udah berdoa setengah mati, gue udah puasa, berafirmasi gini. Ya kalau akar pahitnya nggak dihilangin, buset, geledek mulu. Kalau akar pahitnya nggak dihilangin, ya gimana mau ada berkat yang datang, ya kan? Cabut tuh akar pahit supaya kalau kamu numbuhin benih yang bagus bisa berakar lagi di situ. Lu mau sampai kapanpun nanam biji yang baik, kalau di sampingnya ada ilalang nggak lo cabut, itu nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena yang kemakan gizinya itu benalunya, akar pahitnya ini yang bakalan sehat, bukan akar yang bagus. So, cabut itu dari hati kamu, ikhlasin apa yang sudah terjadi, ikhlasin kebodohan kamu atau kebodohan dia, kegila-gilaan di masa lalu, apapun itu, dan sambut masa depan yang baru, ya. Itu pesan yang aku lihat. Nah, pesan-pesan dari dari Oracle supaya lebih detail dari awal, dan Yesus aku akan melihat. Sorry ya kalau file nomor 2 ini banyak banget geledek. Tadi jujur di file nomor 1 kagak ada geledek sama sekali, bahkan angin aja kagak ada, panas banget, tiba-tiba langsung mendung di file nomor 2. Aku nggak bohong. Dan Yesus, file nomor 1, apa yang harus kamu lakukan? Ada adjacent possibilities. Satu lagi deh, aku pengen yang lebih detail dalam Yesus. File number 2. Ada indecision. Yes, aku ngeliatnya di sini memang banyak banget yang nggak ngerti harus ngapain lagi, karena ada yang trauma. Aku ngeliatnya di sini kata-katanya ada trauma. Balik lagi di sini gelap banget ya. Rantingnya udah kayak ranting apa tuh, pohonnya tuh udah kayak nggak punya bunga-bunga atau daun kalau kamu lihat. Kamu ngerasa nomor 8 itu kan journey ya.
infinite symbol. Kamu ngeliat, kamu ngerasa kayak nasib gue sial mulu dan ini selalu berulang. Jadi 8 itu ngomongnya tentang unlimited dan ngomongnya tentang gitu terus. Nah aku ngerasa kayak kamu ngerasa mau pacaran sama siapapun, mau gue gimana pun berusahanya pasti dapetin orang yang toksik. Yang udah punya pasangan, udah gue baik-baikin Kak Roro, udah segala macam, tetap aja berantem ujung-ujungnya, tetap aja berantem fisik, adu debat dan segala macam, tetap aja kayaknya gue ngerasa gimana. Di sini ada yang kayak ngerasa orang gue udah introspeksi diri, gue udah bersimpuh dalam doa, tetap aja begini mulu. Akhirnya lama-lama di sini banyak banget yang udah nggak tahu harus ngapain, nggak tahu lagi doanya harus kayak gimana, nggak tahu lagi harus berusaha seperti apa lagi Kak Roro untuk menjemput masa depan yang baik. Gue udah nggak tahu lagi apa sih namanya cinta itu, gue nggak ngerti lagi. Nah ini banyak banget yang kayak gitu. Saran dari aku yang tadi aku bilang, ikhlasin. Kalau memang kamu lagi nggak ngerti, ya udah gitu loh. Maksudnya bukan pasar, tapi dalam arti kayak, oh gue lagi nggak ngerti ngapain, udah diem dulu. Seperti The Hermit, energinya itu pause, energinya itu solitude, jadi sendirian dulu ya. Dalam tanda kutip ya, nikmatin geluduk ini, nikmatin masa-masa galau dan gundah gulana ini. Tetap berserah sama Tuhan, tetap berdoa, tapi nikmatin. Jangan kayak udah berdoa habis itu, tuh gue udah doa, ya udah dong kasih petunjuk ya dong Tuhan. Tuh gue udah doa, kenapa sih nggak dikasih jawabannya? No, nikmatin prosesnya. Karena banyak banget di sini juga yang lagi mengalami masa-masa sulit karena memang lagi dicuci sama semesta, lagi digodok sama semesta supaya kedepannya karma buruknya habis, baru kamu menjemput masa depan yang baik. Jadi nikmatin prosesnya ya, gak usah tahu kamu harus ke kiri atau ke kanan. Kadang tuh kita nggak perlu tahu harus ke kiri atau ke kanan. Kadang kita cuma harus kayak berserah sama Tuhan, berdoa. Nggak usah terlalu banyak ngelakuin sesuatu, karena depan sama belakang dua-duanya ngomongin tentang pause mode. Two of Wands itu ngomongin tentang Paulus, bukan pause. Pause itu apa sih? Diem, stagnan gitu ya. Nikmatin rasa-rasa diem ini ya, sambil kamu juga mikir, oh iya ya, yang gue lakukan itu kenapa bisa begini, karena begini di masa lalu, bla 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 gitu ya. Nikmatin, percaya sama aku. Yang penting tetap percaya sama divine planning, yaitu tetap ada yang namanya masa depan yang baik buat kamu ya. Jadi nggak usah terlalu kayak indecision, kayak bingung mau melangkah kemana, no. Dan selanjutnya ini tentang prediksi juga ke depannya, insya Allah banyak banget juga pintu yang terbuka buat kamu, banyak banget kesempatan untuk membuka diri, dan banyak banget kesempatan untuk mendapatkan hal-hal baik, orang-orang yang baik di luar sana, insya Allah yang aku lihat seperti itu ya. Tapi yang aku bilang tadi, jangan terlalu maksain, kapan Kak Roro, itu kapan, no, jangan. Sekarang istilahnya kayak rumahnya kamu atau pintunya kamu udah terbakar ya. Percaya sama aku, ke depannya nggak bakalan kayak gini lagi, bakalan dikasih pengganti dari yang sudah hancur ini ya, yang udah kebakaran ini. Percaya ada yang istilahnya kayak ada yang nampung kamu, ada yang kayak ujung-ujungnya bakalan bisa bikin kamu ngerasa, oh my god, ada pintu yang terbuka lagi, ada yang rumah yang lebih bagus lagi, something like that ya. Jadi jangan pernah berputus asa yang gimana. Kadang-kadang putus asa juga gak apa-apa sih, karena namanya kita manusia pasti pernah galau, tapi jangan terlalu lama dan jangan kebiasaan di situ terus gitu, karena ya nggak ada gunanya sih sebenarnya, intinya kayak gitu sih, nggak ada gunanya. Oke, selanjutnya luar biasa ya, file nomor 2 ya. Oke, I'm so happy, walaupun kata-kata seperti ini, aku yakin ini adalah caranya semesta untuk memberikan petunjuk buat kamu. Jangan terlalu gini-gini, karena ada kok prediksi yang bagus ke depannya, walaupun sekarang kamu ngerasa lagi wow, diguyur dengan api neraka, istilahnya kayak gitu ya. Alright, file number 2, what else? Ada breaking trail dan ada clear. Oh my god, pas gue ngomong clear the air, kalau kamu denger lagi, mudah-mudahan kamu denger ya, audionya ini lumayan bagus kok, aku pakai ininya. Pas aku ngomong clear the air, duar, duduk lagi. Ada yang denger nggak? Coba di komen deh, pas ngomong kayak gini ada yang denger nggak? Gila, gue nggak bohong. Wow, ini file nomor 2. Dari tadi aku kayak gini. Dari tadi aku tuh nggak abis merinding. Oh my god. Clear the air, yes baby. Hilangin rasa sedih, hilangin akar pahit kamu, hilangin apa yang harus kamu hilangin, ikhlasin apa yang udah kamu laluin ya. Clear the air, sambut masa depan. Jadi kayak kalau kamu lihat di sini ada dua hal yang berbeda. Di sini ada satu, seperti yang mana ya? Seperti yang ini aja atau yang ini nih. Di sini ada kayak thunder like this, nih. Tapi di sini ada kayak seperintil, udah mulai kayak ada cahaya ilahi. Dan ini yang akan kamu dapat kalau kamu lama-lama menyinari hati kamu dengan hal-hal yang positif. Kalau kamu udah mulai positive thinking, udah mulai melakukan hal-hal positif, misalkan kayak olahraga. Aku bilang, olahraga itu bukan hal yang ya udahlah Kak Roro, masa kayak gitu doang sih, gue tahu olahraga mah ngapain gue ke tarot reader, gue juga tahu olahraga bagus. No,
Banyak orang yang menyepelekan olahraga. Olahraga itu yang pertama bisa bikin fisik lo bagus, sudah pasti. Yang kedua, penyakit segala macam bisa habis. Yang ketiga, bisa bikin energi kita bagus. Kenapa? Karena oksigen ke otak kita dan oksigen ke paru-paru kita tuh lancar. Itu yang bisa bikin kita tuh lebih bernafas lega, berpikiran positif, dan ilangin yang namanya sedih di hati. Makanya kalau orang lagi punya masalah, biasanya disuruh nafas yuk, nafas yang bener. Karena pernapasan itu sangat baik dan sangat bermanfaat buat kalian yang suka negative thinking, apalagi yang udah mau bunuh diri. Ya. Jadi jangan lupa untuk olahraga, banyakin aktivitas yang bagus. Aku kalau lagi bete banget, percaya atau enggak, gue bisa begadang cuma untuk nonton TV yang pertama, yang kedua bikin kue malam-malam. Jadi gue ngeblender banyak banget makanan, biasanya tuh bikin bola-bola ubi atau apa segala macam. Pernah bikin cinnamon roll jam 2:30 pagi, itulah gue. Orang mau bilang gila, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting gue ngelakuin hal positif walaupun gue lagi negative thinking. Itu yang bisa bikin kayak energi kita atau mindset kita berubah jadi positif. Ya, jadi jangan pernah kayak kebawa si setan untuk melakukan hal-hal yang buruk atau atau berpikiran buruk terus menerus. Ya, oke, clear the air. Ya, clear tuh apa ya? Maksudnya kayak menghapus atau mengclearkan segala sesuatu yang jelek di hati kamu. Buang semua yang jelek. Selanjutnya ada breaking the trail, a breakthrough is at hand. Yes, kamu bisa kok ngebuang ini. Ya ampun, parah banget ini tadi yang aku bilang, aku akar pahit sama ilalang. Keluarin ilalang ini, cabut ilalang ini, ya. Karena ini susah, tapi kalau kamu ngelakuin ini, gila, ini gue nggak bohong, ini adalah aku nggak bohong, dari Major Arcana. Kalau kamu adalah subscriber lama aku paling suka The Wheel of Fortune sama The World, karena menurut aku itu adalah kayak hal yang paling wow gitu loh di Major Arcana. Dan kamu dapet The Wheel of Fortune, satu-satunya yang baik di antara 4 kartu yang gila-gila ini. Dan ini adanya di terakhir. Ini kan, anggap ini kan kayak bottom of deck aja ya. Ini kan prediksinya 3. Dan kalau kamu udah ngelakuin ini semua, kamu menjemput masa depan itu yang luar biasa nih, kayak gini nih. Ya, so kamu bisa. Tahun ini pun bisa bahagia ini. Kayak tahun depan ini bakalan bahagia banget, karena The Wheel of Fortune tuh kan masa depan, kayak satu putaran bumi lagi. Jadi tahun depan tuh 2021 insya Allah bagus banget buat kamu. Gila banget bagusnya. Kalau kamu dari sekarang udah berusaha melakukan pesan-pesan semesta ini, aku yakin prediksi kedepannya bagus banget. Serius, aku yakin banget. Ini masih bagus gak sih cahayanya? Soalnya gelap banget di kamar aku. Oke, bentar aku lihat. Oh, bagus kok. Oke, selanjutnya Dr. Nisus, pile number 2, apalagi mungkin saran semesta buat kamu. Masih banyak, kayaknya pile nomor 2 ini paling lama, aku bakalan kasih tau ini ya. Dan ada apa nih? Take time to breathe out. Oh my god, nafas. Demi Tuhan, ini nggak ada yang aku manipulasi. Kartu-kartunya ini adalah yang memang aku mau keluarin dari belakang. Aku hari ini nggak mau kocok kartu jumping card. Aku pengen pakai intuisi. Aku ngambil dari belakang. Dan ini yang keluar. Take time to breathe out. Jangan lupa untuk nafas. Jangan lupa untuk kayak nyebut kalau tiap kali nafas, ya ampun Tuhan, maafin kemarin begini segala macem. Nyebut. Aduh, sorry, aku file nomor 2 lumayan berat, mual. Nyebut. Jangan lupa juga untuk nafas. Kenapa? Karena tadi aku bilang, ketika kita nafas mungkin banyak energi positif yang akan datang ke otak kalian, karena oksigen banyak yang ke otak kalian. So, nafas teman-teman, ya. Jangan mau diperdaya sama iblis. Enggak, emang lu udah sial aja terus-terusan, jangan gitu ya. Selanjutnya ada a win-win outcome is forecast. Ingat, Tuhan tuh maha adil, jadi akan memberikan sesuatu yang adil juga. Timbangannya adil. Kalau kamu udah gila-gilaan banget menerima kesedihan, pasti nanti dikasih kesuksesan yang luar biasa. Kalau kamu tetap bersabar di dalam pahitnya hidup kamu ini. Banyak juga yang kalau punya pasangan, jangan lupa juga untuk ngobrol sama mereka, cari win-win solution. Jangan mau menang sendiri, tapi juga jangan mengalahkan diri kamu terus. Karena aku selalu bilang, ketika kita selalu ngalah, sebenarnya itu adalah bom waktu buat kita. Karena nggak ada satupun orang atau makhluk hidup di dunia nih yang selalu pengen ngalah, nggak ada. Ada masanya kita harus ngalah beberapa hal, tapi nggak mungkin selalu. Dan aku saranin kalian jangan pernah mau ngalah terus-terusan. Dicari solusinya yang baik-baik, dicari win-win solusinya. Jangan ada yang kalah atau yang menang, no, nggak bisa. Karena kedepannya nanti malah jadinya bom waktu buat kalian juga. Jadi kamunya ketika kamu udah ngerasa udah nggak kuat banget, terus kamu bilang, gua ngalah mulu tiap hari, lu nggak berubah-berubah. Nah kayak gitu. Kenapa? Karena kamu ngerasa ngalah mulu. Makanya aku bilang jangan ngalah, tapi dicari solusinya, ya. Oke. Selanjutnya ini pesan semesta loh. Jadi kalau perlu dicatat, gue dulu suka kalau awal-awal ngerti tarot dan ini, aku suka
catat apa yang memang healer aku omongin, karena itu penting dan aku nggak mau keluar kuota tapi nggak jadi apa-apa gitu. Jadi bener-bener aku lakuin apa yang healer aku bilang. So please juga lakuin ini ya teman-teman ya, bukan karena aku mau kelihatan jago, tapi ini buat kamu, biar kamu tuh nggak apa ya, nggak sia-sia gitu loh udah nontonin begini, nontonin suara cemprengnya aku gitu ya kan. Oke, selanjutnya dalam Tuhan Yesus, file number 2, apalagi yang Tuhan mau kasih tauin ke kamu, pesan-pesan apa. Yesus, nanti terakhir aku akan memberikan aku akan memberikan prediksinya ya. Dalam Tuhan Yesus ada discernment dan ada intuition. Pakai intuisi kamu harus ngapain, seperti the hermit ya. Hermit itu intuisi ya. Listen to the whisper of your heart. Use divination tools to help you to decide. Trust your intuition no matter what. Kamu sebenarnya tahu apa yang harus kamu lakuin untuk memperbaiki kehidupan kamu ini. Yang lagi jomblo, pakai intuisi kamu, gimana caranya kamu itu mengubah apa ya, mengubah masa ini yang jelek jadi masa depan yang luar biasa cerah ya. Berintuisi, jadi orang yang intuitif, supaya kamu juga tahu, misalkan kamu banyak gebetan nih, banyak yang gebet, kamu tahu mana gebetan kamu yang paling oke untuk kamu jadiin pacar. Yang udah punya pasangan pun pakai intuisi, sebenarnya gimana sih caranya untuk ngedeketin pasangan gue supaya nggak berantem dulu, supaya adem. Pakai intuisi. Gimana cara menaikkan intuisi? Ya itu yang tadi aku bilang, banyakin doa, banyakin bercontemplation, banyakin introspeksi diri, banyakin puasa, olahraga, hal-hal positif lainnya yang bisa bikin kamu juga punya mindset yang positif dan punya hati yang positif. Jadinya kamu lama-lama jadinya intuitif. Orang yang intuitif, percaya sama aku, ini hal-hal, ini fun fact ya, fakta-fakta menarik. Kalau kamu udah intuisinya tinggi, bahkan kamu kalau lagi butuh sesuatu, kamu bisa loh kayak berafirmasi, aduh gue pengen dong dapet door prize, gue lagi butuh blender, dapat loh. Aku berapa kali dapat kayak gitu-gitu, sering kan aku ceritakan. Kalau kamu subscriber lama aku, pasti kamu tahu itu, karena kita intuitif orangnya. So jangan dipikir intuisi itu tuh hal-hal kayak inner voice doang, kata hati, nggak terlalu penting, karena penting banget dalam hidup. Bahkan gue tahu mana temen gue yang sebenarnya brengsek, mana yang enggak. Oke, itu cuma iseng-isengnya supaya kita nggak terlalu nggak terlalu stres, karena file nomor 2 luar biasa. Selanjutnya ada discernment. All is not what it seems. Stay true to your knowing. Keep your dreams a secret. Aku ngata di sini kayak jangan pernah ngelihat atau ngejudge orang sembarangan, karena belum tentu yang kita lihat atau enggak. Misalkan kita lagi berantem sama orang, tuh kan dia galak kan, aku nggak mau punya pasangan yang kayak gitu. Belum tentu. Coba dipikirin kembali yang tadi aku bilang, contemplation atau introspeksi diri. Coba dipikirin kemarin dia tuh berantemnya apa, karena sometimes memang ada orang yang intuisinya kuat, intonasinya kuat. Kayak gue kayaknya ngomong lembut nggak bisa nih teman-teman, ngomongnya kayak gini gitu, karena aku ada Betawinya, ada Medannya juga. Walaupun nama aku depannya Raden Roro, tapi aku ada Betawi dan ada Medannya gitu ya. Jadi ngomongnya kayak gini, ceplas-ceplos aja. Tapi bukan berarti orang yang ceplas-ceplos kayak aku juga sebenarnya jahat. No. Ada orang yang lemah lembut tapi belum tentu dia baik. Bisa jadi dia lagi pakai topeng, mask gitu ya. Sama kayak pasangan kamu pun juga belum tentu apa yang diomongin salah melulu, apa yang diomongin betul melulu. Coba dipikirin. Yang tadi aku bilang, ya pakai intuisi. Coba dipikirin memang dia baik apa enggak, dan pakai timbangan. Jadi udah ada, ini kayak Libra itu kan ngomongin tentang logika. Intuisi ngomongin tentang perasaan. Jadi memang kamu harus melihat segala sesuatu tuh dari perasaan kamu, intuisi kamu, dan dari logika juga. Nggak mungkin pakai logika doang. Cinta nggak pakai logika, beb. Tapi nggak mungkin intuisi doang, karena pada dasarnya manusia dikasih otak sama Tuhan. Kalau nggak dipakai tuh otak, mendingan lu gadein ke rumah makan Padang biar bisa jadi otak-otak gitu kan. Istilahnya gitu. Gue kesel banget kalau orang bilang, kan cinta nggak pakai logika kak, jadi aku pakai intuisi aja. Tapi kita dikasih Tuhan otak, jadi jangan pernah nggak dipakai ya, harus dipakai beb ya. Selanjutnya discernment ini juga ngomongin tentang segala sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik banget. Makanya tanya sama Tuhan. Ini yang bisa yang tadi aku bilang, pakai intuisi. Kadang tuh orang kalau lagi dimabuk cinta, kadang-kadang kayak semuanya baik, padahal belum tentu dia baik. Apalagi untuk yang jomblo-jomblo nih, kalau lagi dideketin sama orang cuma gara-gara dia baik, dia romantis, dia kayak gimana, ujung-ujungnya dia fuckboy. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi please tanya sama Tuhan. Di sini ada juga ada 2 of Wands yang disuruh pause. Jangan terlalu banyak effort dulu ke depannya. Pikirin baik-baik apakah orang ini adalah baik apa enggak. Oke? Jangan sampai nanti dapat the tower moment lagi ya.
Oke, di sini juga soalnya ada indecision. Aku nggak tahu, memang banyak yang kayak dideketin sama orang, atau enggak ada yang mau cerai enggak. Aduh, bingung nih harus memilih yang mana, putus atau enggak misalkan gitu. Atau memilih yang si A atau yang si B yang paling bagus untuk dijadiin pacar. Pokoknya di sini ada ketidakseimbangan. Nah, makanya saran dari aku, jangan lupa untuk lihat logika, pakai intuisi juga supaya kamu benar-benar tahu mana yang terbaik. Itu saran dari aku. Oke, selanjutnya masih banyak bebek. Jadi jangan jangan sedih. Ini satu ini kayaknya 30 menit nih gue bikin yang pesan semesta ini sesekali ya. Tuhan Yesus, file number 2, what else? Pesan semesta untuk kalian teman-teman. Aku pengen yang panjang hari ini. Tuhan Yesus, file number 2. Oke. Semesta please kasih answer. Aku mau ngomong apa? Di sini ada goodbye to the old, hello to the new, di sini, dan love life. Oh my god, yang udah nggak punya pacar, yang udah nggak punya siapa-siapa, yang udah kayak ngerasa hidupnya tower moment dulu dan selalu apa ya, bisa dibilang kayak selalu sial ya, kata-kata sial. Percaya sama aku, bentar lagi ada love life yang luar biasa untuk kamu ya, amin. Makanya aku bilang tadi, di sini ada rezeki, di sini ada kayak lucky prize buat kamu. Kamu dapat door prize setelah tower moment gila-gilaan. Kayaknya kalau yang ini aku bakalan giniin deh biar selalu kelihatan ya. Sorry ya. Kamu ngerasa kayak dapetin orang yang gak tepat mulu, sedih melulu segala macem. Aku yakin kalau kamu terus bersimpu dalam Tuhan, kamu terus-terusan berharap dan kayak bersyukur dengan keadaan kamu gak mengeluh terus, aku yakin insya Allah nanti ada love life yang luar biasa untuk kamu, untuk pengganti semua kesedihan kamu. Dan di sini ada goodbye to the old, hello to the new. Ini banyak banget yang akhirnya putus atau cerai. Sorry to say, aku mau ngomong gitu, akhirnya menemukan orang yang baru, yang kayak istilahnya udah gagal move on bertahun-tahun. Aku nggak tahu di sini bakalan bisa moving on. Tapi karena di sini tiba-tiba ada love life dan di sini ada kupu-kupu, ini aku juga kupu-kupu. Aku yakin banget ini nggak ada yang kebetulan. Aku ngeliatnya banyak juga yang sebenarnya sama orang yang sama ya, tapi kalian bertransformasi, gue mau ngomong berevolusi, bertransformasi menjadi orang yang lebih baik dan menjadi hubungan yang baik. Aku kata seperti itu, karena kupu-kupu ini juga ngomongin tentang sebenarnya kalian orang yang sama, tapi dari ulet atau dari kepompong jadi kupu-kupu, jadi the better person ya, mudah-mudahan itu. Tapi banyak banget ini yang jomblo-jomblo atau yang gagal move on. Aku ngeliatnya akhirnya kamu bakalan dapat kisah cinta yang baru yang jauh lebih gila baiknya, insya Allah better banget dibandingkan yang kemarin gitu. Tapi kamu harus ikutin apa yang tadi aku bilang, karena aku yakin ini bukan saran dari aku, ini hanya melalui mulut aku, tapi aku yakin ini sarannya semesta yang mau ya. Oke, selanjutnya file number 2 Tuhan Yesus. Ada trust, ada sukses dapat 2 kali. Di pertama juga aku yakin ini nggak ada yang kebetulan juga. Sukses menunjukkan memang kamu bakalan sukses dalam masalah cinta kamu. Di sini soalnya ada love life juga. Di sini ada kata-kata yang menunjukkan kamu sukses banget, dan suksesnya kamu juga dilihat dari the wheel of fortune. Namanya juga roda keberuntungan, roda kesuksesan. Aku nggak tahu di sini insya Allah kamu bakalan dapat kesuksesan nggak lama lagi. Tapi harus apa dulu? Harus percaya sama inner voice. Intuisi, yes. Trust your inner voice. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Yes. Percaya sama intuisi kamu. Walaupun juga harus pakai logika, tapi percaya sama intuisi kamu. Ini orang baik apa enggak? Ini orang memang harus diperjuangkan apa enggak? Ini orang memang harus gue yain apa enggak? Supaya kamu tahu the right decision buat kamu. Kamu tahu pintu mana yang paling baik untuk kamu jalanin ya. Aku rasa seperti itu. Yang pertama apa? Pikirin dulu baik-baik sambil kamu berdoa. Pause before action, oke? Selanjutnya, again and again aku mengambil ini bener-bener kartu pesan Tuhan Yesus. File number 2. Apa pesan untuk kamu dari semesta Tuhan Yesus? Ada jumping card, aku kayaknya ngambil jumping card juga karena jumping terus baru dibilang. Ada blessing, ada time to go dan ada blessing in disgust. Wah. Ini time to go banyak banget yang memang toxic dan memang harus moving on kayaknya. Sorry banget yang tadi aku bilang banyak kan seperti ini. Ya, time to go. Silakan di pause kalau kamu mau baca. Intinya adalah ending are merely the start of a new beginning, and we are with you through each phase and cycles. Jadi kayaknya memang kamu ada cycles yang sudah harus diselesaikan. The Wheel of Fortune kan ngomongin cycles, dan ada new phase
fase yang baru yang harus kamu iniin, yaitu love life yang jauh lebih sukses, insya Allah, amin. Ya, selanjutnya ada blessing in disguise. Ini kayak sebenarnya kayak apa ya, trust in heaven's protection and infinite wisdom to answer your prayer in the best way. Sebenarnya kayak semuanya udah dijawab sama Tuhan kok. Problem kita juga sebenarnya udah dijawab sama Tuhan, tapi kitanya aja yang bisa dibilang kayak harus berproses dulu supaya mengerti sebenarnya Tuhan tuh mau apa dari kita. Jadi ingat, jangan terlalu bersungut-sungut. Yang tadi aku bilang, tower moment artinya bukan Tuhan jahat sama kita, tapi tower moment adalah indikasi kalau Tuhan tuh mau menghancurkan apa-apa yang tidak layak lagi buat kita. Insya Allah itu artinya. Jadinya kayak jangan pernah mengeluh yang berlebihan sama Tuhan. Sedih boleh, namanya manusia pasti bisa sedih, namanya dikasih emotion ya. Jadi nggak apa-apa, tapi saran dari aku jangan terlalu ya. Percaya kalau ada satu berkat yang luar biasa yang dikasih Tuhan ke depannya untuk kamu ya. Kalau kamu mau tetap percaya sama divine planning gitu ya. Oke, selanjutnya aduh. Oke, oh my god, aku nggak bohong, dapat sukses 2 kali. Wow, file nomor 2 lo sukses banget. Udah gue bilang ini sebenarnya berat banget, tapi karena the major arcana semuanya, dan hampir semuanya major arcana, cuma satu yang minor arcana, dan terakhirnya the wheel of fortune, ini memang gila-gilaan artinya sukses. Ini sukses, kamu dapat 3 loh. Gue nggak bohong, ini kartu gila banget ini. Wah, kenapa nih? Mati lampu kayaknya guys. Bentar ya, bentar. Oke, file nomor 2, mohon maaf kalau kayak gini, mudah-mudahan masih kelihatan. Sayang banget kalau aku nggak lanjutin, ini udah mau selesai. Intinya, wah ini sukses banyak banget ya. Tapi memang berat banget, aku nggak bohong. Ini keadaan di sini juga tiba-tiba mati lampu dan segala macam, ini berat banget. Tapi aku yakin ada kesuksesan yang luar biasa untuk kamu ya. Dan kesuksesannya tadi aku bilang, ini karena major arkananya banyak banget, ini nggak lama lagi. Paling lama tahun depan, karena tahun depan berapa bulan lagi ya kan? Di sini ada tulisannya within the next few months. Jadi berapa bulan lagi kamu bakal nemuin kesuksesan yang luar biasa. Yang berantem sama pasangan, insya Allah bisa akhirnya lebih adem. Yang nggak punya pasangan atau kayak udah nggak ngerti, udah jomblo lapuk, udah kayak ngerasa sialmu dalam hidup, insya Allah ada love life yang jauh lebih bagus beberapa bulan lagi. Karena di sini juga ada dapat the lightning. Ya, petir, gluduk, sudden change, perubahan yang tiba-tiba, ada shocking news, pemberitaan yang bikin kamu shock, ada surprise, ada transformation, ada upheave, apa sih ini, gue kagak kelihatan, ada surprise pokoknya. Intinya adalah sesuatu yang bagus banget. Ini adalah sudden changing yang luar biasa, yang kesuksesan luar biasa seperti petir, aku ngata seperti itu. Ada sunglasses dan ada I like you dulu. Someone likes you, ada romance is blooming, ada want to date, ada fun flirting. Tadi aku bilang goodbye to the old, hello to the new love story, insyaallah, amin. Dan selanjutnya ada sunglasses, ada watching, stalking, ada perception, ada focusing out. Aku ngerti kayak di sini banyak banget yang nantinya akhirnya kayak main flirtingan, pakai kacamata, belum berani untuk kayak gimana, tapi di sini ada kayak wanting to date, kayak bakalan ada dating dan segala macam. PDKT, ada pendekatan yang lebih deket, nanti ke depannya ada fase yang baru, insya Allah buat kamu kayak gitu. Aku ngata seperti itu, bagus banget dan cantik banget kartunya. Selanjutnya sesuai judul, sesuai dari keinginan aku akan bakalan pakai charm untuk lihat. Ini untuk lucu-lucuan aja, untuk nambah lebih detailnya. Nonton itu file number 2. Oke. Di sini ada ada R kok H sih, dan ada U. Are you ready? Tuh R, ada fokus dong sayang. R dan U tuh. Mungkin inisial kamu atau kayak gimana, ini hanya untuk penambahan aja. Atau are you ready? Kata-kata kayak gitu. Selanjutnya ada toa. Ini kayak ada sangkakala juga. Aku nggak tahu ini seperti kayak, ya toa apa sih, kayak untuk ngomongin. Jadi aku nggak tahu kayak di sini kayak bakalan lebih bagus hidup kamu bakalan bersorak-sorai. Toa juga ngomongin tentang announcement atau pemberitahuan, shocking news. Jadi kalau orang mau di sekolah atau di mall gitu segala macam, kalau misalkan ada sesuatu yang mau dikabarin kan biasanya pakai toa. Ya, kayak pemberitahuan. Jadi aku ngatakan memang ini di sini seperti shocking news yang bakalan kamu dapetin beberapa bulan lagi. Ada pemberitahuan, ada satu kepastian, ada satu hal gembira yang bikin kamu ngerasa oh my god gitu loh. Di sini ada love. Di sini ada crown. Gila bagus banget. Dan di sini ada say hi. Ini dulu say hi
ya ada lambang smile. Aku ngeliatnya bakalan ada orang yang ngomong, "Hi baby, look at me baby, your new partner," gitu loh. Mereka ada love story yang baru. Di sini dapet love, mudah-mudahan kelihatan ya. Sorry banget nih, nih love. Di sini juga ada lambang wajik yaitu pentacles. Ini ngomong tentang kehidupan, ngomongin tentang earth. Jadi kayak pentacles itu new pentacles, as of pentacles, ngomongnya seperti apa? Seperti the wheel of fortune. Jadi aku ngeliatnya memang di sini kamu dapat sesuatu yang baru, hidup yang baru, kamu ngerasain rebirth, kamu ngerasain akhirnya gue bisa hidup kembali. Dan insya Allah ini hubungan kamu sama Tuhan juga bagus, karena crown ngomongin tentang crown chakra, tentang chakra ketujuh, chakra ketuhanan. Tapi the crown atau apa sih namanya nih, ini nih mahkota perlambang juga kamu akan menjadi queen atau king of apa ya, king of someone. Jadi kayak bakalan ada orang yang kayak ngerasa kamu adalah cinta sejatinya dia, true love-nya dia, kamu adalah ratu di hatinya atau raja di hatinya dia. Aku ngeliatnya seperti itu karena di sini ada new love story. Jadi kayak kalian akan dapetin orang yang bakalan mau berjuang buat kamu banget dan ngerasa kamu tuh segalanya buat dia. Tapi karena di sini ada hermit juga, jadi the crown chakra ngomongin tentang ketuhanan juga. So saran aku yang terbaik, pile nomor 2, jangan pernah lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk terus-terusan berharap sama Tuhan. Walaupun tower moment kamu gila-gilaan dalam hidup dan terus-terusan kamu ngerasa nggak pernah ada kesenangan dan ada satu cahaya hidup di hidup kamu, percaya kalau kamu selalu berusaha yang terbaik dan selalu tanya sama Tuhan. Aku yakin banget di tahun ini akan melambangkan kalau mukjizat itu nyata buat kamu, para pile nomor 2. Karena aku yakin banget di terakhirnya ini akhirnya hujan datang di pile nomor 2 dan gue merindingnya luar biasa. Gue sampai nggak kuat lagi sebenarnya di pile nomor 2. Kenceng banget energi kalian. Aku yakin akhirnya ada hujan yang istilahnya kekeringan dan gluduk-gluduk doang dalam hidupnya, kabut. Aku lihatnya bakalan ada hujan yang luar biasa, hujan berkat, dan abis hujan ada apa? Ada pelangi. Insya Allah pelangi luar biasa ada di hidup kalian. Aku nggak bohong, gue semangat banget pile nomor 2 karena begitu gila jawaban Tuhan untuk ini. Dan prediksi aku tahun depan itu gila banget. Kalau kamu mau berusaha dari sekarang, kamu percaya sama Tuhan dari sekarang ya. Oke, plan nomor 2 aku rasa cukup karena aku juga takut mati lampu. Jadi aku harus segera charging semuanya di laptop aku, takut semuanya mati. Oke. Thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di file-file dan video-video berikutnya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang sock in the butt. Oke, kita lagi ngobrolin pesan semesta, pesan cinta dari semesta dan prediksi kisah cinta kamu seperti apa. Jadi ini ada pesan dan ada prediksi ke depannya seperti apa. Mau lebih jelas lagi karena ini sebenarnya nggak itu doang ya, banyak banget yang aku mau omongin. Itu ada di introduction 1-3 menit di awal, itu tentang personal reading, tentang judulnya ini sebenarnya apa sih penjelasannya. Dan yang ketiga, gimana cara kamu supaya menjadi lebih orang yang intuitif ya. Penting banget, cuma 3 menitan doang seingat aku, paling lama 4 menit karena ya mungkin ada beberapa hal yang lebih penting juga jadi lebih lama, tapi itu penting banget. Percaya sama aku selalu nyuruh orang untuk nonton di depan ya. Oke, file nomor 3 aku kasih kisi-kisi ya. File nomor 2 tadi luar biasa. Kalaupun gak resonate buat kamu, aku sih saranin kamu nonton juga karena seru banget, sampai ada gluduk dan segala macem. Oh my god, luar biasa tuh file nomor 2. Silakan ditonton file nomor 2 juga walaupun kamu nggak resonate ya, iseng-iseng aja, gila itu. Alright, file nomor 3, here we go. Silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Apapun doanya kamu, aku yakin tidak akan berseberangan sama aku karena tuh sebenarnya ya Tuhan dan semesta tuh satu. Kita berpijak di dunia yang satu juga, di bumi yang satu ya. Hanya cara kita yang menyembah dan kepercayaan kita aja yang berbeda-beda ya. Alright, file nomor 3 dalam Tuhan Yesus, here we go. Pesan semesta untuk kalian dalam Tuhan Yesus. Yes, aku nggak bakalan kocok sekarang. Karena ini pesan semesta, aku yakin ini juga melalui tangan aku. Dengan bottom of deck-nya dalam Tuhan Yesus, The High Priestess. Oh my god, of course ya. Aku selalu bilang, jadi ini cerita aku singkat dulu ya. Tadinya aku nggak mau bikin ini, aku udah 2 hari nggak nge-reading. Jadi reading hari ini aku pengennya sesuatu yang fun karena kalian pasti dalam tanda kutip ya, bukannya sok kegeran, tapi pasti kangen sama suara aku. Tapi entah kenapa waktu aku tidur sampai waktu tadi aku mau mandi, kan biasanya kalau aku mandi tuh ngumpulin mood dulu dan ngumpulin nyawa istilahnya. Jadi aku kayak diem dulu dan tiba-tiba dari tadi itu aku berasanya pengen bikin love message dan love prediction. So aku ngerti memang ini bener-bener yang disuruh semesta untuk dilakuin secepatnya, urgent.
Dan yes baby, dari tadi aku ngelihat hampir semuanya, padahal aku cuma ngambil 3 bottom of deck ya, ini kan gak dihitung ya, ini aku cuma ngambil 3 kartu, tiga-tiganya dan semuanya pile 1, 2, dan 3 hampir semuanya itu ngomongin tentang major arcana. Apalagi nomor 2 dan kamu 3, ini kamu cuma dapat minor arcana cuma 1, 5 of wands. Yang ini dan ini itu major arcana semua. Dan menurut aku ini adalah sesuatu yang powerful. Karena major arcana yang pertama artinya powerful banget, yang kedua bakalan terjadi secara cepat, dan yang ketiga ini artinya artinya itu gila banget. Jadi kayak keep in watching ya. Kamu harus benar-benar dengerin banget karena ini gila banget dan ini bisa membantu kamu keluar dari masalah kamu secara cepat dan cepat dan tepat lah gitu loh. Karena ini major arcana semua. Ditonton. Ini penting banget. So, aku ngeliatnya kayak di sini udah banyak banget yang punya masalah dalam hidup, yang di sini aku ngeliatnya juga kebanyakan beda sama pile nomor 1 dan 2. Ini pile nomor 3 kayaknya kebanyakan dari kalian itu udah punya pasangan. Udah punya karmic relationship, karena the judgment juga ngomong tentang karma. Jadi di sini memang udah punya karmic relationship, entah sama soulmate, entah sama twin flame, karena ini XX tutu, bisa jadi memang sama twin flame kalian atau sama karmic relationship, karmic biasa. Intinya adalah di sini banyak banget yang udah punya pasangan. Yang belum punya pasangan tenang, ini tetap resonate sama kamu. Tunggu bentar ya, aku satu-satu aku jelasin. Di sini udah banyak banget yang udah ketemu sama orang yang tepat. Menurut kamu dulu udah tepat banget. Entah gebetan, pasangan atau pasangan pacar atau suami istri. Cuma kalian ngerasa pasangan kalian tuh ngajakin kalian ribut mulu dan ngerasa pasangan kalian tuh setan istilahnya. Aduh, kata-kata setannya kenceng banget, Bro. Kayak kamu ngerasa pasangan kamu setan, ini seperti the devil tuh, the devil. Ya. Kamu ngerasa kayak gitu, kayak gue kayaknya pacaran atau enggak gue nikah sama setan nih kayaknya gitu loh. Kamu ngerasa kayak gitu, kayak nggak ada damai sejahtera yang gue dapetin dari hubungan ini. Berantem mulu, gila-gilaan. Kayak kamu ngerasa kayak gue capek, tapi gue sebenarnya di satu sisi sayang, tapi gue kayak ngerasa yuk udahan yuk, kayaknya kita nggak cocok di hubungan ini. Kayaknya gue kesetanan mulu kalau ketemu lu juga kesetanan mulu kalau ketemu gue. Bercanda dikit kebawa emosi, berantem. Romantis dikit tiba-tiba keklik hubungan yang kemarin, masalah yang lalu, jadinya ujungnya berantem. Api. Once ngomongin tentang on fire, api. Di beberapa deck yang lain, tarot yang lain, ini Five of Wands ngomongin naga ketemu naga. Jadi kayak api. The Devil ngomongin udah pasti api karena kan si setan. Hubungan ini penuh dengan negative thinking, negative thought, negatif perdebatan yang negatif, kata-kata negatif. Banyak juga yang akhirnya KDRT-nya melalui visual dan melalui maksudnya visual tuh kayak kita kayak saling menatap aja tuh udah judes. Terus bisa juga banyak juga yang ngomong judes, ngomong kasar. Ada yang KDRT-nya bahkan bener-bener main pukul-pukulan secara fisik. Ini udah gila-gilaan, panas. Rumah tangga yang panas, hubungan yang panas. Wow, tapi kalau kamu mau terus-terusan bersama dia sebenarnya bisa. Karena banyak banget di sini memang twin flame atau benar-benar soulmate. Ini adalah takdir kamu, the judgment, ngomongin tentang takdir. Kamu tetap bisa sama dia walaupun sulit banget. Apalagi kalau memang benar kalian twin flame, ini bisa. Tapi ya, balik lagi, tapi kamu harus benar-benar pakai intuisi dan ngomong sama diri kamu sendiri, ini adalah pasangan gue, ini adalah jodoh gue. Kayak kamu kasih stimulasi dan sugesti ke diri kamu, ini adalah jodoh gue, ini adalah jodoh gue, ini adalah jodoh gue. Dan kamu harus memahami bahwa memang semua orang punya yin dan yang. Jadi the high priestess sebenarnya tipenya dia ada kayak di sini lambang hitam, lambang putih ininya nih. Nah, di sini harus kamu menyadari bahwa semua orang punya the devil side dan ada angel side. Nggak semuanya orang buruk, kamu pun juga nggak buruk mulu. Pasangan kamu pun nggak buruk mulu, pasti ada angel side-nya, ada sisi baiknya. Tapi gimana caranya menumbuhkan sisi yang baik ketika kamu juga jadi jauh lebih baik? Apalagi kalau kalian memang twin flame. Twin flame itu seperti ngaca, ini begini, dia begini. Ya, jadi ketika kamu marah dan ketika kamu berargumen dengan hal-hal yang tidak baik, dia juga melakukan seperti itu. Tapi ketika kamu berusaha menjadi the better person, tanpa kamu sadarin kamu akan mengajak pasangan kamu untuk menjadi the better person juga. Kenapa? Karena kalian kembar. Enaknya punya anak kembar tuh kayak gitu. Satu diajarin yang baik, kemungkinan besar banget yang satunya lagi akan menjadi lebih baik. Walaupun gak diurus, tapi kayak dia tuh ada tarik-menarik gitu loh. Soul connection-nya terlalu kuat. Tapi gitu juga anak kembar, kalau satu brengsek, satu lagi juga brengsek. Tuh ada yang beberapa tuh yang kayak
vlogger-vlogger yang kemarin tuh, inget gak sih si kembar dan segala macam, itu banyak juga kan yang kayak gitu. Satu brengsek jadi brengsek, satu ganteng satunya lagi ganteng biasanya, satu cantik satunya lagi cantik, luar dan dalam gitu. Makanya kayak ini adalah tricky kalau memang kalian punya hubungan yang seperti ini. Kalau kalian masih mau mempertahankan, ayo monggo dari sekarang dibagusin sifat sikap karakter kamu dan cara untuk menumpahkan emosi kamu perbaikin, karena ini yang akan membuat pasangan kamu pun juga lebih baik lagi ke depannya. Sorry kalau rada mual, ini tadi aku file nomor 2 soalnya luar biasa. Tapi kalau kamu di sini juga entah kenapa, sorry banget, aku dapat kata-kata kalau memang kamu nggak kuat, ya udah silakan keluar dari sini baik-baik. Karena twin flame itu atau bahkan soulmate sekalipun nggak selalu happy ending. Jadi ya karena aku bilang tadi soul family itu banyak, namanya juga soul family ya, soulmate itu banyak. Ya kalau memang kamu nggak kuat di sini, silakan putus baik-baik, silakan kelarin karmic situation ini dengan baik-baik. Tapi yang tadi aku bilang juga, nggak semua juga harus diputusin. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan supaya tetap sama dia. Walaupun sulit, jujur ini sulit banget. Gue nggak mungkin bohong, maksudnya sebenarnya kadang-kadang aku tuh suka takut ngomongin hal-hal yang terlalu negatif, karena kan kalian juga punya hati ya, takutnya malah makin pusing setelah denger prediksi aku. Tapi ya ini yang aku lihat, ini sulit banget diperbaikin, tapi bisa kalau memang kamu mau. Jadi kalau memang kamu kuat dan memang udah nikah istilahnya, ya mendingan jangan cerai. Tapi kalau memang masih pacaran atau gebetan sih, mendingan putusin aja sih. Aku ngeliatnya karmiknya kurang bagus soalnya. Alright, selanjutnya ada happy family dan anxiety. Oh my god, yes, tadi aku bilang sebenarnya kamu tuh udah cemas berlebihan. Tadi aku bilang 5 of Wands, ada the devil, ini udah negative thinking, negative thought, mindsetnya udah negatif banget. Hati kamu juga udah negatif banget, udah toxic relationship banget. Tapi sebenarnya masih bisa menjadi happy family, masih bisa ada yang namanya kisah cinta yang baik. Kalau kamu lihat di sini juga masih ada yang namanya pelangi, masih bisa ada pelangi, masih ada kayak wah, pantai yang indah. Kalau kamu mau mengusahakannya, tapi ini memang sulit. Jujur aja, ini sulit. Menjadi happy family ini sulit, tapi bisa. Kenapa? Karena tadi aku bilang kalian itu sebenarnya saling cintanya gila-gilaan. Ini ya seperti anak kembar. Ini seperti anak kembar yang aku bilang. Kalian berjodoh tapi ya banyak banget pertengkaran, api mulu. Tapi ya disuruh kayak coba pikirin baik-baik, tanya sama Tuhan juga, karena the high priestess ngomongin tentang nanya sama Tuhan dan nanya sama inner voice kamu. Apa yang terbaik? Itulah high priestess ngomongin itu. Coba tanya. Gimana ya? Apakah benar nggak bisa diapa-apain dan aku harus putus? Coba tanya. Kalau memang bener jawaban dari hati kamu, yaudah cerai aja atau putus aja, ya udah, go ahead. Tapi coba tanya lagi dan lagi. Apakah nggak ada satupun yang bisa gue lakuin lagi selain tidak putus gitu loh? Selain putus, apakah bener-bener nggak bisa nggak putus gitu? Coba tanya. Karena di sini aku ngeliatnya di sini pesan semesta ini masih bisa diperbaikin. Aku yakin ini nggak ada yang kebetulan ya. Dapat anxiety memang cemas banget, kamu juga udah takut banget. Memang hubungan ini adalah hubungan yang salah, karena kamu ngerasa kayak berantem mulu dan nggak ada satupun jejak yang baik gitu loh. Tapi tanya, apakah benar yang terbaik adalah putus? Ya. Alright, what else? File number 3, Danton Yesus, file number 3. Pesan semesta apa lagi untuk kalian, file number 3? Oke. Ada destiny, ada release, dan ada isolasi. Kalau memang daripada berantem terus, coba untuk sendiri-sendiri dulu. Entah memang take a break, entah memang kalian sendiri-sendiri, bener-bener sendiri-sendiri dulu. Dalam arti kayak lu di kamar mana kayak pisah ranjang, atau enggak ya kalau yang masih pacaran jangan ketemuan dulu. Daripada ketemuan tapi untuk berantem, mendingan lu diem-dieman dulu. Bener nggak? Ingat, aku ngeliatnya di sini balik lagi dapetnya destiny. Aku ngeliatnya memang di sini banyak banget yang sudah ketemu sama soulmate-nya atau ketemu sama twin flame-nya. Buat yang jomblo, nah inilah buat yang jomblo. Tunggu, rilis dulu. Kalau yang untuk punya pacar, rilis. Ini artinya memang kayak kamu harus bener-bener kayak ikhlasin apa yang sudah terjadi. Jadi jangan diungkit-ungkit lagi. Karena aku ngeliat di sini banyak banget yang sering banget mengungkit kejadian lama. Akar pahitnya belum dicabut. Jadi kayak walaupun masih bersama, baiknya cuma sebentar. Ujung-ujungnya tuh nanti berantem lagi. Kenapa? Karena terungkit masalah yang kemarin-kemarin. Ini yang bikin banyak banget kisah cinta, saling cinta tapi saling berantem dan akhirnya putus. Padahal masih sama-sama cinta. Gitu. Nah, yang belum punya pacar nih, dengerin Mbah Roro mau ngomong. Aku ngata gini, keluarin sakit hati kamu yang lama, moving on dulu dari yang lama, sakit hati, trauma dan segala macam yang lama, keluarin dulu akar pahit kamu.
sambut masa depan yang baru. Karena aku ngelihat ya di sini sebenarnya kamu sering banget punya pacar atau nggak sering banget dideketin orang, tapi kamu ngerasa nggak cocok mulu, ada aja yang kurang. Aku mau ngomong, hey, nggak ada yang sempurna teman-teman, pasti ada berantemnya, pasti ada aneh-anehnya, tapi mau sampai kapan lu mau cari orang yang sesempurna itu? Jadi jangan pernah ngerasa kamu sempurna juga, jangan ngerasa orang lain tuh harus sempurna juga buat kamu. Rilis stres, rilis kontrol kamu, ikhlasin apa yang sudah terjadi. Dan kalau ada yang ngerasa nggak pernah dideketin sama siapa-siapa, coba tanya sama semesta. The High Priestess ngomongin tentang kita harus berserah sama Tuhan, dan High Priestess juga ngomongin tentang penimbangan baik dan buruk. Coba kamu tanya sama diri kamu, apakah kamu punya karma buruk atau enggak kamu punya sifat buruk yang harus dirilis, yin and yang. The High Priestess ngomong tentang yin and yang. Jadi kayak bukan The Hermit banget yang memang disuruh kayak sendirian terus mikir banget, enggak. Tapi The High Priestess lebih kayak berintuisi, nanya sama diri kamu, kenapa ya gue begini mulu gitu. Kayak lebih apa ya, lebih ngobrol sama diri sendiri, terus kayak relax, tipe-tipe seperti itu. Kenapa ya kalau ada yang mau deketin gue ngerasa ini nggak cocok, ada berantem, ada perbedaan yang signifikan aja gitu. Kapan sih hidup gue tuh berubah gitu. Coba tanya sama diri kamu gitu. Abis itu ya berdoa udah pasti, karena di sini banyak banget juga tentang doa ya. Di sini the judgment, karma. The High Priestess tuh ngomongin kayak penyerahan ke Tuhan. Dan selanjutnya santai dalam hidup, karena the devil juga ngomongin tentang negative thinking, dan devil tuh ngomong tentang addiction yang tidak bagus, karma buruk. Ada di sini yang mungkin kebiasaannya buruk, misalkan kayak minuman keras yang gila-gilaan. Minuman keras sih sometimes nggak apa-apa ya, sesekali, apalagi kalau kita lagi ada occasion tertentu nggak apa-apa. Tapi maksud kalau terlalu berlebihan, narkoba, pokoknya hal yang buruk. Kamu tau lah hal-hal buruk apaan? Hal simpel seperti nipu orang, kamu tuh pekerjaannya tuh nipu orang mulu gitu, manipulatif, apa, licik, itu juga hal yang buruk loh. Jadi hal buruk tuh sebenarnya banyak. Kalau kamu mau dapetin orang yang tepat dan kamu mau dapetin karma yang baik, karma yang positif, pelan-pelan dikelarin tuh hal-hal yang negatif itu, lifestyle yang buruk itu. Mungkin menurut kamu itu klise, tapi aku yakin ini adalah saran semesta dan ini bukan hal-hal yang kebetulan. Aku ngeliatnya memang the devil ini harus diputusin. Yang pakai susuk dan segala macam ngomongin tentang ilmu hitam pun diputusin. Walau diputusin itu ya, hal-hal itu ya, karena mungkin kamu dapetin orang yang cocok sama kamu tapi hatinya dia bukan untuk kamu, beb. Karena itu adalah pemaksaan dari kehendak setan. Ya. Jangan terlalu cemas kalau yang belum punya pacar. Tenang aja, kalau emang belum punya, yang beluman punya, release your stress, release your control, baby, ya. Tenang aja, pasti nanti kedepannya ada kok. Gue juga udah umur 30-an belum punya kok, tenang aja, ya gak sih? Maksudnya dicari, pasti kita juga harus berafirmasi, tapi jangan terlalu cemas, ya. Oke, teman-teman, apa lagi? Dalton Yesus, file number 3. Oh iya, sekarang kalau kamu lihat aku memang nggak pakai jumping card, aku kayak lagi ngambil sendiri. I don't know, aku tiba-tiba ngerasa intuisi aku lagi kuat dan aku bisa dapetin ini gitu. Aku ngerasa seperti itu. Selanjutnya ini jumping, aku ambil juga nggak apa-apa karena jumping dia. Oke, ini dulu. Di sini ada choosing your path, all is possible, there is no impossible dalam hidup kamu. Ini jelek banget sih ininya. Tiba-tiba choosing your path, kamu yang memilih hidup kamu mau kemana. Kamu yang bisa memilih lifestyle yang kamu mau kayak gimana. Kamu yang bisa milih teman hidup kamu seperti apa. Kamu yang bisa memilih kamu itu mau cerai atau enggak, atau putus atau kayak gimana. Pilihlah dengan bijak. Intinya adalah sebenarnya kamu punya kendali dalam hidup kamu. Kamu punya free will dari Tuhan atau kehendak bebas untuk melakukan apa yang kamu mau. So, tanya sama hati kamu apa yang harus kamu pilih. Apakah cerai? Apa mencari yang baru? Atau mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik supaya hubungan kalian lebih baik, ya. Choose your path, baby. Oke? Dan selanjutnya ini dapat juga di file nomor 2, ya, breaking trail, ya. A breakthrough is at hand, tuh kan. Kamu tuh punya kehendak bebas dan kamu punya kesempatan, kamu punya kamu punya kendali ya, atau punya hak untuk bisa memilih hidup kamu dan untuk keluarin akar-akar yang tidak sehat dalam hidup kamu. Ini ngomongin tentang orang yang berusaha untuk mengendalikan ladangnya supaya ladangnya bagus, yang tidak bagus ya dicabut gitu loh. Intinya seperti itu. Selanjutnya, a personal issue reaches resolution. Ini menunjukkan memang kayak insya Allah kedepannya kamu bakalan dapat resolusi atau dapat solusi dalam hidup kamu, apapun itu. Yang jomblo mungkin akhirnya dapat gebetan atau pacar, yang lagi bingung harus cerai atau putus atau memperbaiki diri. Aku ngeliatnya di sini karena kamu banyak ngobrol sama intuisi kamu, ngobrol sama inner voice kamu, insya Allah juga bakalan dapat
hal yang tepat harus kamu lakukan. Kamu kayak tiba-tiba dapat ilham. Aku ngeliatnya seperti itu. Mudah-mudahan ya benar. Aku ngeliatnya di sini kayak intinya adalah kamu tuh dapetin ide. Aku lihat kayak gitu. Selanjutnya ada you are good enough. So aku lihat tadi bilang jangan terlalu negatif, jangan seperti the devil yang selalu negatif thinking, negatif thought. Aku lihat di sini kayak sebenarnya baik-baik aja ke depannya. Kamu juga bakalan bisa baik-baik aja sama pasangan kamu, atau enggak yang masih jomblo juga jangan pernah ngerasa terkucilkan, kamu jelek, kamu gendut, kamu terlalu kurus, kamu jerawatan, kamu tonggos, kamu apa gitu. No baby, semua orang cantik pada dasarnya. Tapi memang lebih bagus adalah kamu memperbaiki diri. Aku nggak bilang kayak semua orang langsing itu baru cantik, kalau gendut nggak cantik, no. Tapi perbaiki diri kamu menjadi orang yang lebih baik setiap harinya, supaya kamu juga menangkap energi yang baik. Aku nggak bilang orang putih itu baik, buktinya gue putih tapi gue belum punya pacar, ya nggak? Tapi aku udah bilang kalau kita lebih cantik, lebih bersih, lebih wangi, lebih ceria, nggak cemberut melulu. Walaupun kita introvert itu bukan berarti kita harus cemberut baby, ya. Perbaiki sifat sikap karakter kamu, perbaiki fisik kamu juga, perbaiki daleman kamu juga. Insya Allah artinya ini adalah satu kesempatan yang baik untuk kedepannya kamu dapetin angel dalam hidup kamu, ya. Jangan terlalu negatif thinking, tapi juga jangan terlalu jangan terlalu kepedean, ya. Intinya adalah perbaiki aja diri kamu, intuisi kamu perbaikin supaya kamu tahu apa yang terbaik buat diri kamu. Intinya adalah di sini tulisannya you are good enough, jangan terlalu berkucil hati, ya. Oke. Selanjutnya file nomor 3, apalagi saran semesta untuk kamu. File nomor 3 dalam Tuhan Yesus. Pesan apa dari semesta untuk kamu? File nomor 3 dalam Tuhan Yesus. Ada summer dan ada apa tuh? Kebalik, men. Practice. With daily practice, nah, with daily practice you can polish your skills and talents and increase your confidence. Yes, harus confidence juga ya. Apalagi untuk yang jomblo-jomblo, ya. Untuk yang jomblo-jomblo jangan berkucil hati, banyak juga kok yang suka sama kamu. Pas banget di sampingnya dapat you are good enough. Jadi jangan pernah ngerasa kayak ya aku nggak cantik makanya nggak dapat bla bla bla. Nggak ada, ya. Orang secantik Kim Kardashian pun beberapa kali cerai kok. Beyonce aja pernah kok diselingkuhin sama si Jay-Z. So, itu mengindikasikan cantik bukan segala-galanya baby. Tapi memang perlu juga mempercantik diri. Tapi maksudnya jangan pernah berkucil hati hanya karena kamu kurang cantik, kamu itu cuma D3, kamu cuma lulusan SMA, lulusan SMP, lu gak bisa dapet pacar. No. Gue udah S1, gue udah mahir ono ini. Kalau emang masih jomblo mah jomblo aja kali, ya gak sih gitu loh. Jadi jangan pernah mengucilkan diri sendiri. Itu bukan bikin kamu lebih bagus baby, tapi itu malah bikin kamu lebih hancur sebenarnya, ya. Oke. Selanjutnya dari summer, everything that you are asking for becomes yours in summer time. Bisa jadi kayak summer tahun depan kamu dinikahin, tapi dari sekarang kamu bakalan kayak dapetin pacarnya terus dinikahinnya tahun depan, atau enggak yang punya masalah segala macam, mungkin dari sekarang kayak karena lebih berprogres, lebih berproses, udah makin oke, dan summer tahun depan mungkin bisa jadi kayak bener-bener adalah the best time for you untuk mungkin holiday, atau enggak bener-bener punya anak kembar juga mungkin, karena di sini hubungan twin flame, bisa jadi bener-bener kamu punya anak kembar. Pokoknya aku ngasihnya memang kayak puncaknya banget tuh memang summer tahun depan, atau summer tahun ini kalau kamu memang orang Australia dan orang New Zealand gitu kan, summer time-nya kan bisa jadi di bulan bulan Desember. Tapi aku ngeliatnya sih summernya sih lebih kayak tahun depan, ya. Di summer tahun depan kamu bakal ngerasain yang happy banget. Tapi bukan berarti di tahun ini kamu nggak ngerasain happy, no. Tapi di sini aku ngeliatnya kayak kalau kamu terus-terusan berproses, berpraktis menjadi orang lebih baik dari sekarang, kamu bakalan kayak bertumbuh banget dan kayak dapetin momen terindah apapun itu. Ada yang akhirnya bisa nikah, ada yang bisa punya anak, ada yang akhirnya bener-bener nikah kembali. Pokoknya indahnya banget tuh summer tahun depan. Tapi kamu berprosesnya dari sekarang. Wow. Alright, file number 3. What else? Apa yang semesta mau kasih tauin ke kamu dalam Yesus? File number 3. File number 3. Oke. Ada perseverance dan ada regret. Yes. I know that I cannot change the past. Yang tadi aku bilang, jangan terlalu mengasihani diri kamu untuk yang sudah terjadi, ya. Don't let your past hold you back. Dan perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to. Yes, yang tadi aku bilang,
Jangan pernah mau ke bawah iblis untuk kayak oh iya emang gue tuh jelek, iya emang gue tuh sial, emang gue itu nggak bakal punya pasangan yang tepat, emang pasangan gue brengsek, emang pasangan gue tuh nggak bisa ngertiin gue. Jangan mau ke bawah sama si setan itu, karena setan akan mengarahkan kamu ke arah-arah yang jelek dulu. Tapi bukan berarti kamu jelek, bukan berarti pasangan kamu jelek, bukan berarti kamu juga jelek, ya. Intinya kamu yang harus ngeset yang tadi aku bilang, free will, free will, free will. Kamu punya kehendak bebas untuk bener-bener mengkat segala sesuatu yang tidak baik. Sifat sikap karakter kamu tidak baik, kamu juga bisa ngekat masa lalu yang jelek juga. Ikhlaskan itu dan sambut masa depan yang baik. Bukan berarti orang yang kurang baik kedepannya akan menjadi tidak baik terus, no. Ya, semuanya bisa kita lakukan. Gimana cara kita ngeset diri kita, ngeset masa depan kita, gimana cara kita berusaha. Makanya aku selalu bilang berusaha. Oke? Selanjutnya kita lihat lagi pesan semesta apa dalam Yesus. Ada law of attraction dan steady progress. Ini file nomor 3 hampir beberapa sama file-file yang lain, tapi setengah-setengah. Steady progress intinya adalah kamu kalau berproses untuk menjadi orang lebih baik, itu harus steady, harus kekeh, jangan anget-anget tai ayam. Intinya seperti itu. Ketika kita memang benar-benar pengen berproses dan pengen banget diproses, digodok sama semesta, ikhlaskan itu dan teguhkan iman kamu untuk melakukan itu. Jadi jangan kayak aduh sakit sedikit dapat power moment sedikit, sedih lagi, nggak mau percaya sama Tuhan, nggak mau lagi ngomong sama inner voice kamu, nggak mau lagi juga berintuisi, nggak mau lagi berdoa segala macam, gak mau berusaha lagi, ya kagak bakalan dapet, beb. Istilahnya semua orang tuh usaha tuh lama, trial and error dan segala macam, ya. Jadi harus juga setia dalam pengorbanan, intinya kayak gitu, ya. Selanjutnya ada law of attraction. Intinya adalah kayak kamu harus punya law of attraction yang bagus sama Tuhan, sama semesta, sama diri kamu sendiri, dan baru kamu bisa menarik law of attraction sama orang-orang sekitar kamu. Ini artinya adalah kamu harus memperbaiki diri kamu. Ini seperti the devil. Jadi kamu harus penuh dengan penuh dengan kebaikan. The law of attraction di sini ngomongin tentang punya investment atau punya tabungan karma baik, punya tabungan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita yang baik. Insya Allah ini yang bikin kita energinya baik, ini yang bikin kita hoki banget, ini bisa bikin kita tuh juga bisa menarik energi-energi yang baik atau love story yang baik. Apalagi buat yang jomblo-jomblo, wow, kalau kamu sekarang udah kayak nggak mau deket sama Tuhan, ya boro-boro dikasih yang baik. Kalaupun kamu dapat yang baik, itu hanya karena Tuhan yang sayang sama kamu. Tapi aku ngeliatnya kesempatan itu tipis banget. Kamu bisa dapetin pacar tapi mungkin bukan pacar yang tepat. Kenapa? Karena kamu gak mau menjadi orang yang baik, dan kamu gak mau punya love of attraction yang baik juga ke diri kamu dan ke Tuhan. Ingat, cinta kasih yang pertama kamu harus cinta diri kamu dulu dan Tuhan. Itu udah pasti. Improving health dan take action. Improving health, ya. Ini tadi aku bilang the devil, ini banyak banget lifestyle yang buruk. Jadi harus perbaikin diri kamu untuk menjadi orang yang lebih sehat, untuk menjadi orang yang lebih baik dalam hal apapun, sehat batin, sehat mental, sehat fisik, ya. Semua masa lalu kamu yang jelek dan segala macam dibuang, harus menjadi orang yang positif banget, ya. Improving your healthiness, barulah kamu bakalan dapat orang yang healthy juga. Alright, yang selanjutnya ada take action. Jangan bersedih hati kelamaan. Yang tadi aku bilang, jangan pesimis, ya. Jangan anxiety kelamaan, take an action, ya. Orang yang udah usaha aja belum tentu bisa langsung cepet dapet. Apalagi kamu yang berpangku tangan, lu pikir jodoh dapat dari langit? Ya kagak, ya kan. Kalau jodoh dapat dari langit serem, beb. Serem, gue juga ngebayanginnya kayak nanti dia jatuh babak belur, jelek dong nanti. Alright, selanjutnya dalam Yesus file number 3. Saran apa lagi dari semesta? Ini ada yang jumping, aku akan ngambil. Kalau yang jumping bener-bener ya. Ada dragonfly, satu lagi ya. Jumping dua-duanya, dan ada healthy choices. Oh my god, healthy dapat 2 kali. Ini dari sini jumping, jadi aku nggak akan ngambil dari bottom of deck lagi. Di sini dapat healthy choices, ya, making healthy choices in love and life. Ada self love, ada self care and being happier. Yes, harus lebih positif, harus lebih mencintai diri sendiri, harus berpikiran dan berpikiran positif juga dan melakukan hal positif, ya. Insya Allah kalau memang kamu semuanya positif, lifestyle kamu dan circle hidup kamu menjadi positif, dapat hal-hal positif lagi, healthy. Dan selanjutnya ada dragonfly. Oh my god, dragonfly itu tentang pencaharian cahaya. Jadi finding out. Jadi ngomongin tentang change, tentang healing, tentang beradaptasi ke arah-arah yang baik. Di sini juga finding out, ngomongin tentang kayak kamu ngobrol sama diri kamu, ya. Kayak kalau hermit ngomonginnya tentang kayak introspeksi diri, tapi kalau the dragonfly sebenarnya finding out tuh kayak tiba-tiba tuh dapat ide dan kayak dapat
Tahu nggak sih kalau kartun dapat ide itu kan ada kayak cahaya di lampu teng gitu kan, ilustrasinya seperti itu. Nah, Dragonfly juga seperti itu. Jadi kamu kayak nemuin satu ide atau satu cara atau satu solusi yang teng gitu loh. Ini harus gue lakuin nih gitu loh. Jadi ini seperti healthy choices juga. So kamu harus nemuin cara yang paling bagus untuk merubah nasib kamu ke depannya. Istilahnya seperti itu yang aku lihat ya gitu. Sekarang aku mau pakai charm, walaupun ini udah lama banget ya. Sebenarnya kalau udah lama aku udah kayak nggak bakalan ngambil charm lagi karena terlalu lama durasinya. But aku sudah janji hari ini aku pakai charm. So here we go. Aku akan mengambil charm ini, Dalton Yesus, file nomor 3. Bagaimana prediksi dan bagaimana semesta memberikan saran ke kamu. Ada, di sini. Ini tuh kalau kamu lihat ini tuh seperti gemerincing, jadi seperti apa sih? Seperti alarm buat kamu. Dan kayak ini tuh ngomongin tentang sesuatu yang cheerful. Ini ngomongin tentang kayak kalau kamu dengar ada suara nih. Nah, tuh denger kan suaranya. Ini ngomongin tentang kamu, ayo go outside, dan kayak kamu tuh ada gemerincing lagi dalam hidup kamu. Ini ngomongin tentang kayak pola yang berulang dan kamu harus kayak keluar dari pola itu dan kayak sambut masa depan yang baru. Dan ini dapat 2 kali. So aku ngata memang kamu dimention 2 kali dan itu terus-terusan sama Tuhan. Di sini making new memory. Di sini ada kamera. So aku ngata di sini kayak kamu harus making some new memory again. Jangan terlalu berkecil hati. Kangen sama masa lalu nggak apa-apa, tapi dalam arti kayak kamu harus punya perspektif hidup yang baru dan kayak kamu harus mengumpulkan niat dan dan keberanian diri lagi untuk menyambut masa depan. Kamu harus punya kayak memori yang baru gitu sama orang yang baru gitu ya. Kayak selfie sama pasangan kamu, lebih cinta sama pasangan kamu. Yang jomblo, berafirmasilah kamu untuk dapetin orang yang bisa kamu ajakin selfie alias pasangan gitu. Insya Allah ya, amin. Di sini juga ngomongin tentang holiday, insya Allah juga dapat holiday. Di sini nih yang ikan nih yang happy banget aku dapetinnya. Ini ngomongin tentang progress, ini ngomongin tentang ikan itu kalau di Lenormand ngomongin tentang good luck. Jadi kayak di sini banyak banget kisah cinta yang baik ke depannya, banyak banget kayak hal-hal dan progres yang baik, banyak banget juga istilahnya tuh kayak hoki atau blessing ke depannya. Tapi kamu harus berprogres dan harus moving on. Intinya adalah ikan bisa dapetin yang bagus kalau kamu mau melakukannya ya. Karena memang udah kayak tersedia buat kamu, kamu disuruh tinggal ngambil aja dan dapat 2 kali ikan. Di sini ikannya malah lebih spesifik. Ini ngomongin tentang dolphin. Dolphin itu ngomongin cheerful, orang yang kayak bener-bener bersyukur dan kayak sangat-sangat senyum. Kalau kamu lihat ikan lumba-lumba tuh senyum melulu all the time dan very very friendly, alias kayak tidak mendendam. Kamu harus seperti itu, banyakin teman yang baik-baik ya, berproses. Ngomongin tentang migrasi juga, karena dolphin ini juga terkenal dengan migrasinya yang kemana-mana. So aku ngata di sini kamu disuruh make some new memory, disuruh traveling kalau bisa, banyakin teman-teman yang baru, banyakin friends yang baru, circle yang baru, dan sambut masa depan kamu. Intinya kayak gitu. Selanjutnya kita lihat di sini ada apa? Oh my god, ada dream. Yes, beranikan diri kamu untuk untuk mana sih, nggak kelihatan ya, sorry. Soalnya ini kena cahaya. Intinya dream. Nah, tuh, kelihatan nggak? Dream. Ya, jangan lupa untuk bermimpi, jangan lupa untuk berafirmasi, jangan lupa untuk terus berusaha, dan jangan lupa juga untuk terus mengejar mimpi kamu. Jangan terlalu anxiety. Jangan mau dibego-begoin sama yang namanya si iblis. Jangan mau. Iblis bisa aja bohong-bohongin kamu. Ya, emang begini segala macam bisa aja, tapi jangan mau. Ya, jangan terlalu cemas sama masa depan kamu, karena aku tahu di sini masa depan kamu tuh udah nunggu. Di sini ada sebentar lagi ada new chapter buat kamu. Kamu tinggal ngambil, ya. Tapi kamu harus moving on dari yang tidak bagus ke arah bagus, karena di sini disuruh migrasi ke daerah yang baru gitu. Oke, plan nomor 3 menurut aku cukup banget. Sampai sini aja. Thank you so much sudah nonton. Semoga kamu ngerti, semoga kamu juga happy dengan prediksi dan message dari dari malaikat cinta ini. Dan kalau memang kamu happy, kamu suka, dan kamu ngerasa ini cocok buat kamu, silakan ditinggalin komen-komen yang bermanfaat buat orang lain juga, yang bisa bikin aku juga happy. Jangan lupa dikasih jempolnya, di-share ke teman-teman kalian yang memang kayak ya seneng banget dengerin kayak gini supaya termotivasi untuk menjadi orang lebih baik. Silakan, karena itu gratis juga. Kita berbagi berkat dengan hal-hal simple dan gratis seperti itu. Jangan lupa juga aku di-subscribe kalau memang belum subscribe Roro, supaya bisa ketemu sama Roro di file-file berikutnya, di video-video berikutnya. Yang mau personal reading silakan lihat di aku susah mau ngomongnya, description box. Itu ada biayanya, ada harganya,
ada juga kayak ketentuannya, mau WhatsApp kemana, nanti admin aku yang akan membalas WhatsApp kamu. Tapi aku bilang itu ada biayanya dan itu antri. Jadi kalau kamu butuh buru-buru banget atau nggak punya biaya segitu, jangan dipaksakan. Silakan nonton video-videoku yang lain aja, karena hampir semuanya juga timeless, artinya tidak berbatas waktu. Ketika kalian itu membutuhkan judul itu, silakan ditonton. Mudah-mudahan itu rezeki kalian, mudah-mudahan semesta merestui dan kamu bisa dapat solusi dari video-video aku di channel YouTube ini, ya. Gitu teman-teman. Oke, plan nomor 3, thank you so much sudah mau tetap ngobrol sama Roro. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye.